Bab 201, Pengawal Kecantikan 3. Nama, Battle Emperor Penulis, Aotian Wuhen. Plus mematikan mengatur ulang. Anehnya, Yaking kembali untuk memberitahu bahwa Hoshino belum mendengar tentang keinginan spiritual yang selalu berubah, dan hanya Yaking yang tampaknya telah mendengar semuanya, tetapi tidak dapat mengingatnya. Masalah ini ditunda sementara. Pertandingan berikutnya adalah untuk mempersiapkan 32 besar. Sebagai final kompetisi pemuda daratan, dapat dikatakan bahwa 32 teratas adalah talenta muda yang dipilih dari berbagai negara. Gu menjadwalkan 2 pertandingan panjang setiap hari, satu di pagi hari dan satu di sore hari, terhuyung-huyung satu sama lain. Total 15 pertandingan selama 8 hari. Di babak pertama, tidak ada tabrakan panas dan tidak ada ketegangan. Di Kekaisaran Tianluo, hanya lias dan bahatutas yang tidak beruntung. Ketika mereka mencapai 2 titik panas, mereka tersingkir di babak pertama, dan yang lainnya dipromosikan. Semifinal keluar dengan cepat. Hasil pertandingan juga menjadi hidup. Di babak pertama, Lang Zhantian pertama kali bertemu dengan tuan muda dari keluarga Silla, Kekaisaran Silla, Treu. Babak kedua berlangsung seru. Han Yue bertemu Yu Yunfeng, Murong Jingzai bertemu Ice Dance, Lin Dongyun dan Qi Luo. Semuanya adalah pertarungan sengit. Lao Xie, lawanmu di 16 besar tidak kuat, dan lawan di 8 besar kemungkinan akan menghadapi Lu Tengfei. Lin Dongyun berkata, Lu Tengfei memiliki salah satu dari 10 mantra mistik teratas. Dia juga memiliki kekuatan yang menantang lawanmu di level yang besar, kamu harus berhati-hati. Aku khawatir kita dalam masalah. Terlalu sulit untuk keluar dari pengepungan. Xiao Yu tersenyum tenang dan berkata, jangan berkecil hati, aku menonton pertandingan 32 besar Qi Luo. Kekuatannya sangat bagus, tetapi kamu masih memiliki harapan besar. Ah, Lin Dongyun menggelengkan kepalanya. Tidak seperti kamu, Xiao Yu berkata dengan aneh. Sambil tertawa, Lin Dongyun memandang yang lain tanpa memperhatikan, dan berbisik, aku mungkin menyukainya. Xiao Yu membeku, lalu tertawa, ternyata kamu harus bekerja keras. Menurutku, Qi Luo adalah wanita yang kuat. Untuk mendapatkannya, kamu harus kuat dan lebih kuat darinya. Setidaknya kamu tidak boleh kalah, berikan padanya. Benarkah? Lin Dongyun berkata dengan hampa. Dengarkan aku. Xiao Yu menepuk bahu Lin Dongyun. Aku jauh lebih baik daripada dewa cinta palsu Laolang. Jangan lupa bahwa bahkan Dewi Keberuntungan mengejarku. Berpikir bahwa bahkan Xian ditangkap oleh Xiao Yu, Lin Dongyun menjadi bersemangat. Saat itu, Lang Zhantian bergegas masuk. Lao Xie, identitas Qiero lawanmu telah ditemukan. Teriak Lang Zhantian. Xiao Yu tertawa, dia adalah murid Dior, berasal dari kota Langte, kota Oster, dan keluarganya dibunuh oleh ayahku. Kau tahu, kata Lang Zhantian tiba-tiba. Aku tahu bahwa seluruh anggota keluarga Osterster lainnya telah kubunuh. Dialah satu-satunya ikan yang membocorkan jaring. Nada bicara Xiao Yu yang datar menunjukkan rasa ingin membunuh. Sambil menyeringai, Lang Zhantian berkata, Lao Xie, aku baru menyadari bahwa terkadang kamu benar-benar galak. Xiao Yu mengangkat bahu dan tidak berkata apa-apa. Bagi musuh, dia harus kejam, setidaknya harus disingkirkan, untuk memutuskan masalah di masa mendatang. Jika dia tidak membunuhnya, cepat atau lambat akan menjadi masalah. Jadi ketika melihat nama-nama lawan 16 besar, Xiao Yu sudah punya ide. Hari kedua babak final-final, babak kedua resmi dimulai. Xiao Yu adalah pertandingan pertama 16 besar. Di tengah suara teriakan gunung dan tsunami, Xiao Yu melangkah ke lapangan permainan. Qiero lah yang datang. Keduanya sudah akrab ketika mereka berusia 7 atau 8 tahun, tetapi kedua keluarga itu bermusuhan pada saat itu, jadi mereka sangat bermusuhan pada saat itu. Xiao Yu, kebencian menghancurkan pintu, biarkan kau membayarnya kembali hari ini. Qiero menatap Xiao Yu dengan mata melotot, dan dia sudah mengenali Xiao Yu. Xiao Yu berkata dengan ringan, potong rumput dan cabut. Keduanya penuh amarah. Atas perintah wasit, dia melihat raungan seperti binatang buas dari Qiero, yang memukulnya dengan ganas, menggunakan metode yang mirip dengan yang unik untuk Warcraft. Seperti cahaya, Xiao Yu melakukan angin dan hujan secara langsung, mengerahkan kecepatannya hingga batasnya, dan dalam sekejap, dia datang ke depan Qiero, menamparkan dengan backhand dan memotong ke belakang Qiero. Matilah! Qi Luo menghantam posisi jantung Xiao Yu dengan pisau panjang.
Dia tidak bertahan sama sekali, dia hanya bermain dengan cara yang sama. Menyaksikan kemenangan Xiao Yu melawan 4 master hebat, dan mengetahui bahwa dia bukan lawan, Kuiro telah menentukan taktik konfrontasi ini. Arahkan tangan kananmu ke titik dan putar tubuhmu di tempat. Pisau panjang itu melewati ketiak Xiao Yu, dan telapak tangan Xiao Yu tidak bisa menyentuh leher Kue Luo, tetapi punggungnya, dia menepuknya dengan keras. Oh, Kuiro ditanam ke depan dengan tamparan. Tanpa diduga, dia hanya terciprat dan terluka, tetapi dia tidak pernah dibunuh oleh Xiao Yu. Xiao Yu berbalik dan menyadari bahwa Kuiro mengenakan landak lembut, yang mencegahnya dari pukulan fatal, tetapi landak lembut itu patah. Aku bertarung denganmu. Kuiro meraung dan membanting lagi, pedang itu menebas dengan ganas. Xiao Yu menjabat tangannya, sentuhan cahaya dingin terbang. Engah, darah berceceran di antara leher Kuiro. Xingyue Feidian menusuk lehernya, sosok Xiao Yu melewati sisinya, dan menarik Xingyue Feidian. Dia meninggalkan lapangan permainan tanpa menoleh ke belakang, hanya meninggalkan mayat. Sejak saat itu, keluarga Uste di kota Langya telah hancur total, tidak ada seorang pun yang tertinggal. Ketika dia menghilang, para penonton bersorak lagi. Di luar lapangan permainan, dia bertemu langsung dengan Lu Tengfei. Keduanya saling berhadapan. Kamu akan kalah di perempat final, kata Lu Tengfei dengan bangga. Setelah melihat pertempuran Danau Xinyu dengan matanya sendiri, dia masih memiliki kepercayaan diri seperti itu. Xiao Yu tahu bahwa dia pasti memiliki persiapan khusus. Tidak mengherankan bahwa 10 mantra misterius teratas, api aneh, air yang berbeda, dan petir dapat membantu orang untuk menantang di level yang besar. Lu Tengfei memiliki mantra Naro yang ketat dan sudah memiliki persyaratan. Aku menunggu tantanganmu. Xiao Yu masih percaya diri, bahkan jika lawan memiliki persiapan khusus, dia masih memiliki nirwana as terakhir. Pedang surgawi tertinggi jatuh, sejauh ini hanya Xian yang tahu. Itulah kartu truf yang sebenarnya. Melewati Lu Tengfei, Xiao Yu tidak banyak berbicara dengannya, tetapi berjalan keluar dari lapangan permainan, dan para penonton juga pergi. Di antara kerumunan, Xiao Yu melihat Yaking berpakaian seperti seorang pelajar. Pakaian itu membuat Yaking lebih seperti anak sekolah, dan dia penuh dengan godaan. Xiao Yu mengangguk sedikit padanya, dan terus berjalan maju. Dari kejauhan, dia melihat Ruyan berdiri di depan kereta dan memberi isyarat padanya. Menurut kesepakatan, Xiao Yu membantu mereka mendapatkan Skyfire Lingsu. Xie Sao, mengapa kamu tidak melihat temanmu dan Nona Yaking? Ruyan bertanya ketika Xiao Yu sendirian. Xiao Yu tertawa, tidak ada ketegangan dalam permainan ini, tidak satu pun dari mereka datang. Nona Yaking adalah pengawalmu, kata Ruyan dengan aneh. Saya seorang wanita muda. Xiao Yu dengan enggan berkata, yang disebut pengawal itu hanya kemiripan. Saya tidak berani bertanya padanya. Saya belum tahu harus bermain di mana. Oh, seperti cerobong asap, ayo pergi. Kalau begitu Nona ada di kereta. Naik kereta, Xiao Yu melihat Lian Yuxiang duduk dengan tenang seperti gadis kecil yang polos, seperti anggrek yang tumbuh dengan tenang di lembah. Namun, dia tahu lebih baik bahwa ini sama sekali bukan wajah asli Lian Yuxiang. Berbagai macam keinginan spiritual dapat membuat Lian Yuxiang mengubah temperamennya menjadi apapun sesuka hatinya, dan itu sempurna. Xie Sao, apapun hasilnya, Yuxiang akan sangat berterima kasih. Suara Lian Yuxiang menyenangkan dan ramah, sangat kekanak-kanakan, dan ada sedikit kegembiraan di alisnya. Xiao Yu berkata, kamu terluka untuk menyelamatkanku. Aku seharusnya berterima kasih padamu. Yah, luka-lukanya baik-baik saja. Tampaknya banyak yang telah pulih. Itu bisa saja baik untuk waktu yang lama, tetapi kita sekarang rukun, jadi saat aku memperbaiki lukaku, aku juga memperbaiki lukamu. Lian Yuxiang berkata di sini, memiringkan kepalanya dan menatap Xiao Yu, seperti bayi yang penasaran. Berkata, Xie Sao, tetapi aku kehilangan sedikit semangat juang untuk membantumu membuat terobosan. Melihat kepolosan Lian Yuxiang, Xiao Yu hampir membuka mulutnya dan menjanjikan sesuatu. Dia dengan cepat menekan dorongan kuat yang datang dari lubuk hatinya, dan begitu pula Rao, dan kata-kata itu sampai ke bibirnya dan dia dipaksa kembali dengan paksa. Xiao Yu benar-benar seorang guru kali ini. Dupa hujan yang memurnikan di bawah keinginan spiritual juga menimbulkan ancaman besar bagi pria yang berpikiran besi ini. Dia berhati-hati,
dan dia juga waspada terhadap 12 poin, belum lagi perpaduan kedua pikiran itu. Sejauh ini, dia tidak tahu apa gunanya jiwa itu, dan Lian Yuxiang pasti tahu. Kalau begitu aku ingin lebih berterima kasih kepada Nona Yuxiang, kali ini aku pasti berusaha mati-matian untuk mendapatkan manik api surgawi untuk Nona Yuxiang. Xiao Yu berkata sedikit tidak menentu. Ada senyum di sudut mulut Lian Yuxiang, dan dia berkata, kalau begitu terima kasih atas masalahmu. Kemudian kereta itu menjadi tenang. Xiao Yu melirik keluar, tetapi tidak menemukan sosok Ruyan, tidak bisa menahan diri untuk bergumam dalam hatinya, apa yang dilakukan Ruyan. Adapun Lian Yuxiang, dia mengangkat sudut gorden, menyeret pipinya, dan melihat keluar. Ekspresinya sangat tenang dan berdebu. Dia diam-diam menghela nafas. Xiao Yu mengagumi dan ingin memarahinya karena menciptakan hasrat yang begitu kuat sehingga bahkan jika dia tidak ingin melihat Yuxiang yang memurnikan, karena perpaduan pikiran, dia tampak tak terkendali. Lian Yuxiang hanya membuatnya tampak seperti siapapun harus memilikinya. Lupakan saja, asah pikiranmu. Xiao Yu berpikir dalam hati, dan mulai berkonsentrasi memikirkan tentang pemurnian Yuxiang. Tetapi semakin dia begitu, semakin kuat pikiran seperti itu. Seolah-olah ada kekuatan sihir magis di tubuh Yuxiang, yang menariknya tidak dapat menolak. Patuhi, semakin demikian, hati Xiao Yu semakin bergairah. Xiao Yu memiliki orang seperti itu. Begitu dia mengenali hal-hal itu, 10 ekor sapi tidak akan dapat menarik kembali. Jika tidak, dia tidak akan dapat mengolah pembenarannya, tetapi 10 tahun latihan diri yang tak henti-hentinya. Anda tahu, pada awalnya, dia baru berusia 7 tahun ada seorang anak kecil tua yang mengenali hal-hal dan tidak pernah menyerah. Jadi semakin kuat godaan yang tidak dapat dijelaskan ini, semakin kuat serangan baliknya. Tidak pernah terkendali. Seperti yang dia pikirkan, ini memang dilakukan oleh Lian Yuxiang, dan dia masih membenci sampai sekarang, tentu saja, terutama karena kebenciannya pada Yajie. Jika bukan karena pembunuhan Yajie terhadap Xiao Yu, dia tidak akan berada di tengah-tengahnya, dan tidak mungkin baginya untuk berada dalam keadaan marah dengan Xiao Yu. Apa yang terjadi pada penggabungan pikiran tidak banyak diketahui oleh Lian Yuxiang. Lagi pula, begitu hasrat spiritualnya menyatu dengan pikiran orang lain, dia tidak akan pernah menginjakkan kaki di puncak seni sihir ini, tetapi faktanya sudah ada di sana, dia juga tidak dapat diperbaiki. Satu-satunya harapannya adalah Skyfire Lingsu. Memikirkan Tianhuo Lingsu, suasana hati untuk memurnikan Yuxiang menjadi lebih baik. Jika Anda bisa mendapatkan Skyfire Spirit Bat, akan sangat berharga bahkan untuk melepaskan sihir magis. Efek dari manik ini sangat hebat. Lian Yuxiang percaya bahwa tidak lebih dari 3 orang di benua itu yang tahu. Jadi suasana hatinya jauh lebih baik. Dalam kebosanan, melihat bahwa Xiao Yu mengabaikan godaannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa tidak senang. Dan wanita cantik yang bermartabat tidak dapat membuat Xiao Yu kehilangan karakternya dan membuatnya malu berdasarkan integrasi jiwa. Lian Yuxiang mulai merangsang Xiao Yu melalui fusi jiwa. Di mana Anda tahu, semakin kuat rangsangannya, semakin kuat serangan balik Xiao Yu, dan mentalitasnya semakin keras. Ini telah menyebabkan dia memiliki perubahan yang luar biasa dalam suasana hatinya. Bu, kereta itu bergerak maju. Kerumunan orang mengalir di jalan, berbicara tentang final kompetisi pemuda kontinental di mana-mana, tetapi tidak seorang pun tahu bahwa pukulan terbesar adalah mengalami badai psikologis yang belum pernah terjadi sebelumnya di kereta. Setelah setengah jam, kereta berhenti. Kedua orang itu terkejut di dalam mobil. Xiao Yu melihat melalui tirai mobil, dan melihat Ruyan berbicara dengan orang-orang di depan. Setelah dia melihat dengan jelas bahwa orang yang bertanggung jawab atas penjaga itu berpakaian, dia terkejut. Kemudian dia mengangkat tirai mobil dan melihat rumah besar di belakang penjaga. Rumah pangeran. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia datang ke rumah salah satu pangeran Kekaisaran Turo, dan yang lebih mengejutkannya adalah kereta kuda itu langsung masuk ke rumah tanpa pemberitahuan. Nona Yuxiang benar-benar membuatku melihat. Xiao Yu tertawa. Lian Yuxiang tersenyum, dan berkata, Xiao bahkan membuat Yuxiang mengaguminya. Yuxiang sengaja menggoda Anda melalui perpaduan jiwanya. Saya tidak pernah berpikir Anda bisa menolaknya. Keterus-terangannya sekali lagi membuat Xiao Yu terlihat sedikit ceroboh. Nona Yuxiang menang. Xiao Yu tertawa. Tertawa cekikikan. Lian Yuxiang tertawa renyah dan lembut. Setelah sekitar 5 atau 6 menit berjalan lagi,
kereta akhirnya berhenti, tetapi Lian Yuxiang tidak segera bergerak, dan Xiao Yu tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia hanya menggunakan teknik telinga rahasia. Akibatnya, beberapa langkah kaki yang sangat pelan terdengar. Setelah beberapa saat, seperti cerobong asap, "Nona, baiklah." Lian Yuxiang memimpin untuk keluar dari mobil. Xiao Yu mengikuti mobil itu. Dia melihat sekeliling. Di depannya ada sebuah bangunan kecil berlantai 3, sangat indah, terletak di halaman terpisah, dan tidak ada orang di dekatnya. "Xie Sao, Skyfire Lingzu ada di bawah gedung kecil ini, ayo masuk," kata Lian Yuxiang. Mengangguk, Xiao Yu mengikutinya. Di gedung kecil itu, semuanya sangat bergaya. Lian Yuxiang berjalan dengan akrab ke sebuah ruangan kosong, datang ke dinding, memutar sebuah organ, dan dinding itu bergerak perlahan untuk memperlihatkan sebuah lorong. "Ruyan, kamu tinggal di sini, tidak ada yang bisa masuk," Lian Yuxiang memerintahkan. "Jika asapnya setuju, tetaplah di dalam kamar." Saat Xiao Yu dan Lian Yuxiang melangkah ke lorong, dinding juga menutup perlahan, membuat mustahil untuk melihat keberadaan lorong itu. Yang tersembunyi, saluran itu memanjang ke bawah. Xiao Yu selalu memperhatikan gerakan Lian Yuxiang saat berjalan, tidak melewatkan satu detail pun. Setelah berjalan selama hampir 10 menit dengan cara ini, diperkirakan telah mencapai level 2 hingga 3 km di bawah tanah, dan lorong itu masih turun, dan napas panas berangsur-angsur datang secara konservatif. Xiao Yu juga merasa bahwa ketika saluran itu hampir 4 km di bawah tanah, lorong itu belum berakhir, dan suhu di sini ribuan derajat. Keduanya melawan dengan semangat juang. Pada akhirnya, itu adalah tempat yang sangat luas. Xiao Yu berdiri di sini dan melihatnya, dan tidak bisa menahan napas. Ini sebenarnya adalah istana yang rusak. Pilar-pilar naga yang diukir dan naga yang dicat banyak runtuh, dan sebagian besar dari mereka tetap kuat. Ada juga beberapa hal yang unik di istana, seperti barang-barang kerajaan. Hanya saja istana ini telah rusak dan sebagian besar tempat itu telah runtuh, dan telah menjadi ruang sekitar 1000 meter persegi, dengan beberapa batu dan kolom yang rusak di mana-mana. Di tengah-tengah ruang yang sangat besar ini, ada lubang yang dalam. "Tianhuo Lingzu ada di lubang yang dalam itu," kata Lian Yuxiang. Xiao Yu berjalan bersamanya. "Saya melihat magma yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan di lubang yang dalam. Dari waktu ke waktu, magma merah memuntahkan dan memercik kemana-mana. Semua suhu berasal darinya. Apa yang terjadi? Apakah dulunya itu gunung berapi?" Xiao Yu bertanya-tanya. Secara logika, itu tidak mungkin. Lagi pula, ini adalah ibu kota Turo. Ketika ibu kota dibangun, pasti ada beberapa personel khusus untuk menjelajah dengan beberapa metode. Mencegah sesuatu yang tidak terduga. Lian Yuxiang berkata, "Alam tidak." Dia menunjuk ke istana yang rusak. "Kamu mungkin tidak tahu. Istana ini runtuh puluhan ribu tahun yang lalu karena badai petir, dan karenanya sebuah negara mati." Guntur dan kilat, Lingzu api langit. Tiba-tiba Xiao Yu mengerti banyak hal. Api langit di manik-manik langit adalah arti dari guntur dan kilat. Itu adalah api yang menyala karena guntur dan kilat, jadi itu disebut api langit. Kamu juga telah melihat situasi di sini. Setelah sekian lama, api itu seharusnya padam, tetapi alih-alih padam, itu berubah menjadi lelehan aneh. Seseorang menemukan setelah penyelidikan bahwa sebenarnya ada satu di dalamnya. Manik-manik roh api langit yang menakjubkan, kata Lian Yuxiang. Karena itu adalah api langit, suhunya mungkin sangat menakjubkan. Apakah menurutmu aku bisa masuk? Xiao Yu bertanya. Lian Yuxiang tertawa, tentu saja. Xie Sao memiliki kartu ajaib dengan segel elang emas. Sejauh yang saya tahu, kartu ajaib itu dapat secara otomatis melindungi tuannya. Elang emas adalah atribut api dan dapat sepenuhnya menahan magma terbakar. Tanpa sedikit pun rasa tidak nyaman, senyum muncul di wajah Xiao Yu. Jadi, berbicara, integrasi pikiran berarti Nona Yuxiang dapat melihat sesuatu melalui mataku. Untuk sesaat, menjadi jelas bahwa Lian Yuxiang tahu bahwa tujuan sebenarnya dari perasaan Xiao Yu adalah ini. Dihitung, Lian Yuxiang tertawa, tapi itu bisa. Bisakah Nona Yuxiang memberitahu saya caranya? Saya juga ingin mencoba cara menggunakan fusi pikiran untuk melihat dunia luar melalui mata Nona Yuxiang. Kata Xiao Yu, karena dia menemukan bahwa Xing Luo dan Yu Yaji bertarung dalam pikirannya, dia tahu bahwa semuanya terkait dengan fusi jiwa, dan itu terkait langsung dengan pemurnian Yuxiang,
tetapi tidak peduli bagaimana dia berkultivasi, dia tidak dapat mempelajari fusi pikiran secara menyeluruh. Mereka adalah gadis-gadis, bagaimana kamu bisa memata-matai gadis-gadis? Lian Yuxiang Qiao berkata dengan wajah memerah. Xiao Yu tertawa dan berkata, saya hanya ingin tahu sedikit caranya. Dia juga kurang ajar. Terlepas dari apa yang Anda katakan, Anda harus mencari tahu cara mengintip dunia spiritual orang lain melalui fusi pikiran, atau melihat dunia melalui mata orang lain. Saya khawatir ini tidak mungkin. Lian Yuxiang melihat ini dan harus berkata, itu hanya mungkin jika Xie Shaoxiu memiliki tingkat keinginan spiritual tertentu. Pasti perubahan spiritual. Xiao Yu tidak percaya bahwa dia punya firasat bahwa itu adalah pengunduran diri Lian Yuxiang, dan ada suasana hati yang buruk di hatinya. Meskipun Lian Yuxiang menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi dalam analisis terakhir, itu adalah keegoisan Lian Yuxiang. Dia ingin membantunya sendiri, dan lebih dari itu, saya khawatir Lian Yuxiang tidak mengetahuinya. Penggabungan spiritual sangat misterius. Dia tidak mempelajari peran penggabungan spiritual secara menyeluruh, tetapi dia dapat merasakan beberapa pikiran aneh bahwa Lian Yuxiang memperlakukan dirinya sendiri. Tentu saja, ide ini bukan untuk dapat melihat sekilas apa yang dipikirkan Lian Yuxiang, tetapi untuk dapat mengetahui sikapnya yang sebenarnya terhadap dirinya sendiri, bukan hubungan kerjasama. Bukankah Nona Yuxiang mengatakan bahwa Anda ingin berterima kasih kepada saya, bukankah Anda akan mengajari saya keinginan spiritual ini? Xiao Yu berkata sambil tersenyum. Lian Yuxiang hampir tersedak air liur. Bagaimana mungkin dia tidak berpikir bahwa Xiao Yu begitu kurang ajar dan bertanya-tanya, bahwa Xiao Yu bukanlah orang seperti itu, apakah itu karena dia telah melawan ombak untuk waktu yang lama dan terinfeksi? Keragaman spiritual hanya dapat dipraktikkan oleh wanita. Karena Xie Shao berkata demikian, aku akan mengajarkannya kepada Nona Bingu setelah kita keluar. Kata Lian Yuxiang. Xiao Yu tahu bahwa mustahil untuk mengetahuinya untuk saat ini, dan dia berkata, kalau begitu aku akan turun dan mengambil manik-manik api untuk Nona Yuxiang. Lian Yuxiang berkata, Xie Shao, berhati-hatilah. Terima kasih. Xiao Yu mengeluarkan kutukan dan melompat ke dalam lubang. Saat dia jatuh, suhu menjadi semakin tinggi, dan elang emas di kartu mantra secara bertahap bersinar dengan cahaya keemasan, menutupinya. Seperti roh jahat, elang emas dikalahkan oleh Sue Jingde. Itu tidak kalah banyak, setelah sekian lama memperbaiki diri, kini telah pulih sepenuhnya dan dapat digunakan lagi. Dengan perlindungan elang emas dari elang emas, Xiao Yu tidak lagi khawatir tentang lelehan itu. Anda harus tahu bahwa jiwa binatang dari kondor elang emas telah ditempa oleh elang emas tertinggi, dan memiliki kekuatan yang sangat unik dalam menahan api. Jatuh ke dalam lelehan, ada tepi merah di sekitarnya. Xiao Yu bahkan mengalami kesulitan melihat sesuatu. Dia menjatuhkan sangat sedikit, dia sangat berhati-hati. Siapa yang tahu apa yang ada di dalamnya? Api langit datang, dan itu ada selama puluhan ribu tahun. Xiao Yu menggenggam kartu kutukan di tangan kirinya dan menangkap liontin bulan sabit di tangan kanannya. Dalam situasi kritis, masih mungkin untuk mengandalkan pedang surgawi tertinggi. Dia juga menggunakan sinertong. Jika ada gerakan, dia seharusnya bisa segera mendengarnya. Tetapi dengan penurunan itu, Xiao Yu merasakan guntur di tubuhnya gelisah. Ling Lei gelisah untuk kedua kalinya. Pertama kali saya bertemu dengan bunga hantu api ungu yang aneh, bunga suci tingkat suci memiliki kekuatan misterius, dan hantu-hantu, api pneumonia bumi, dan api teratai hitam berdiri. Sekarang dia gelisah lagi. Mungkinkah kekuatan semacam itu gagal? Xiao Yu terkejut dan senang. Ini jelas merupakan kegembiraan yang luar biasa. Jika ada efek bunga fantasi bayangan api ungu, Lei akan menjadi Lei yang sebenarnya, tidak sekarang, dan Lei pasti merupakan tingkat yang lebih tinggi pada saat itu. Lantai, kekuatannya meningkat pesat, dan bahkan mungkin memainkan karakteristik api roh hantu dan api jahat teratai hitam. Dengan sangat gembira, Xiao Yu tidak menahan guntur. Yang lebih mengejutkan baginya adalah, dengan penurunan tersebut, obat mujarab 3 warna di dalam hatinya, yang sudah lama tidak bergerak, bergetar lagi yang dapat menarik Tricolor God dan untuk bergetar benar-benar langka di dunia. Sejauh ini, hanya ada api aneh, air yang berbeda, dan angin aneh serta manik-manik. Manik-manik itu sekarang telah menyerap angin yang telah diserapnya ke dalamnya. Sekarang obat mujarab 3 warna itu bergolak lagi. Pikiran Xiao Yu muncul di dalam hatinya, kegembiraan yang dia pikirkan,
apakah manik roh api memiliki hubungan dengan manik-manik hijau hari itu. Memikirkan manik-manik biru, semakin Xiao Yu merasa seperti ini, suasana hatinya mulai sedikit gelisah, dan dia melepaskan dirinya sepenuhnya, sehingga Ling Lei dan Tricolor Sendan menjadi aktif sepenuhnya. 1 meter kali 1 meter. Ketika hampir 100 meter ke bawah, Xiao Yu merasa bahwa Ling Lei akhirnya melarikan diri dari tubuhnya, dan terbang keluar secara otomatis. Dia segera mengamati jumlah abnormal yang dikendalikan oleh Ling Lei. Saya melihat Ling Lei dengan panik menyerap api di sekitarnya meleleh. Dengan penyerapan, api-api itu bergabung ke dalam interior Ling Lei. Melihat situasi di dalam Ling Lei lagi, Xiao Yu tersenyum sedikit. Penilaiannya benar, api-api itu, seperti kekuatan yang diperoleh dari bunga hantu api ungu, memiliki efek aneh pada gabungan api roh hantu, radang paru-paru bumi, dan api jahat teratai hitam. Manik-manik roh api langit, api langit. Xiao Yu bergumam pada dirinya sendiri, sekarang dia mulai menemukan beberapa masalah, terutama kondisi bunga fantasi bayangan api ungu. Dari mana datangnya api langit? Saat itulah guntur turun dan api yang menyala-nyala, tetapi ada juga masalah, yaitu, api ini seharusnya tidak hanya disebut api murni, dan dia memiliki lapisan lain, yaitu guntur. Petir langit itu sendiri adalah guntur dan kilat yang paling murni, jadi api langit harus mengandung sifat guntur, dan api roh, dia adalah api aneh yang dikombinasikan dengan perubahan aneh. Roh petir masih merupakan api aneh sulit di antara satu sama lain fusion, mereka hanya disatukan secara paksa oleh Dewa Tiga Warna. Jika ada guntur murni, maka itu akan digabungkan dengan guntur roh, sehingga guntur roh menjadi guntur roh sejati, daripada api aneh yang sederhana. Dengan kata lain, guntur akan berevolusi. Hati Xiao Yu tak kuasa menahan kegembiraan. Ia tahu dari Master God Hixie bahwa guntur psionik di tangannya hanyalah keadaan paling dasar. Hanya ketika ia mencapai keadaan tertinggi ia akan memiliki harapan untuk menerima kekuatan kriket emas tertinggi, dan dengan demikian berubah menjadi kehadiran yang paling kuat. Namun God Liecher tidak tahu bagaimana membuat petir berevolusi. Ia tidak menyangka bahwa Ling Lei telah berubah secara tidak sengaja. Dengan cara ini, Xiao Yu juga mengerti bagaimana bunga fantasi bayangan api ungu bisa lahir. Jelas, tempat keberadaannya pastilah guntur langit yang membentuk api langit. Tidak heran bunga hantu api ungu hanya dapat dianggap sebagai produk suci. Kelangkaannya bahkan lebih langka daripada produk dewa. Semuanya terbentuk karena membutuhkan tambang langit untuk membentuk api langit, yang kemudian membentuk lelehan. Dalam pengertian ini, harus ada ketegangan di sini. Bunga fantasi bayangan api ungu benar, tetapi dia tidak ditemukan di luar, artinya, telah diambil. Tenggelam secara bertahap, Xiao Yu merasakan bahwa suhu meningkat tajam, dan luak emas yang dilepaskan dari kartu mantra juga meningkat secara bertahap. Dia masih tidak bisa menghabiskan semangat juangnya sendiri. Pada saat yang sama, dia juga melihat perubahan pada Ling Lei. Hubungan antara tiga api aneh meningkat dengan cepat. Metamorfosis Ling Lei akan segera terjadi. Pada saat yang sama, getaran Sen dan tiga warna semakin kuat dan kuat. Secara bertahap Xiao Yu juga merasakan bahwa seluruh lelehan itu tampak bergetar, seolah-olah membentuk denyut aneh dengan Tricolor Sendan. Kekuatan getaran yang bergetar, esensi yang lebih mengerikan yang tersembunyi di dasar lelehan itu akan membengkak. Meskipun suhunya naik dengan cepat, Xiao Yu merasa panas, tetapi Ling Lei mempercepat penyerapannya. Papap. Tepat ketika Xiao Yu merasa bahwa lencana emas yang dilepaskan dari kutukan itu akan mencapai batasnya, Ling Lei tiba-tiba mendengar suara yang tajam. Suara semacam ini semakin keras, dan seluruh cakram, yang merupakan guntur roh seukuran kenari, mulai membesar dengan cepat. Boom! Yang pertama bergolak adalah api roh hantu. Api ilusif meledak dari Ling Lei, dan api itu menyala dan menempel di permukaan Ling Lei. Boom! Kemudian datanglah api jahat teratai hitam. Api jahat ini adalah yang paling aneh. Kelahirannya, menurut Master Gothic, mungkin hanya satu kali, karena tidak hanya keras, tetapi juga sangat jahat, dan kekuatannya luar biasa. Api jahat teratai hitam juga melekat pada guntur roh. Boom! Kemudian datanglah pneumonia. Pneumokarditis bumi hanya dapat dianggap sebagai yang memiliki kekuatan paling kecil dalam api aneh. Bahkan jika diperas, ia juga tampaknya ditekan oleh api roh hantu dan api jahat teratai hitam, yang sangat tidak pernah terdengar. Ling Lei kebetulan menjadi yang pertama bergabung dengan pneumonia terestrial. Kali ini, Lei asli dilahap.
Dulu petir itu hanyalah fusi kuat dari roh Dewa Tiga Warna, tetapi sekarang berbeda. Di bawah kekuatan roh Dewa Tiga Warna, ia telah mengembun menjadi sekelompok kecil ranjau roh nyata, dan sekarang menyerap ranjau langit nyata. Arthnemokardiotis tidak memiliki perlawanan sama sekali dan langsung ditelan. Linglei juga meroket, dan kemudian melancarkan serangan terhadap api jahat teratai hitam. Melihat pemandangan ini, meskipun Xiao Yu tahu bahwa meskipun petir dan api aneh dapat menghasilkan sedikit kesadaran, mereka sangat tipis, bahkan kecerdasan hewan terendah tidak sebaik itu, tetapi naluri mereka tampaknya sangat pintar. Juga tahu bahwa ada yang lemah hingga kuat. Haruskah ada pikiran manusia yang tersembunyi di Tricolor God dan Xiao Yu memikirkan hal ini, kepalanya agak besar, dan dia merasa tidak nyaman. Belum lagi, Dewa Tiga Warna benar-benar terlalu aneh. Memikirkan kembali semuanya sebelumnya, Xiao Yu sakit kepala. Tricolor Sendan benar-benar memiliki kemungkinan, tetapi saya pikir itu tidak mungkin. Keberadaan Tricolor Sendan tidak diukur dengan tahun-tahun biasa. Mengapa? Pikiran beberapa orang mungkin ada. Jika demikian, saya khawatir mereka memiliki puluhan ribu tahun. Pikiran Xiao Yu tidak dapat membantu tetapi muncul dari beberapa buku kuno yang telah disebutkan. Tubuh fisik seseorang dapat dihancurkan, tetapi ada orang yang idenya abadi dan bersama langit dan bumi. Meskipun itu hanya kesimpulan, itu dapat diingat sekarang bagaimana saya bisa merasakan keringat dingin. Dia menyeringai, dan diam-diam berkata bahwa Dewi Tiga Warna memang tidak sebaik yang dibayangkan. Memang, Tricolor Sendan memiliki banyak manfaat, dan siapa yang tahu jika Tricolor Sendan masih memiliki efek samping yang menakutkan. Ini bukan tidak mungkin. Ketika api jahat teratai hitam diserap oleh Linglei, Linglei benar-benar kuat. Menghadapi api roh hantu yang kuat, ia juga turun sebagai penghancur, membungkus api roh hantu secara bergantian, dan dengan cepat melahap kekuatannya. Saya tidak tahu berapa lama, Xiao Yu merasa bahwa Dewa Tiga Warna tiba-tiba melonjak. Wah, Linglei berdering lagi, saat ini, terdengar suara gemuruh samar, dan Linglei juga tiba-tiba membesar dari ukuran kenari asli menjadi seukuran kepalan tangan. Xiao Yu mengulurkan sedikit. Oh, Linglei kembali ke telapak tangan, mengembun menjadi bola merah besar, mengeluarkan suara berderak, dan petir merah-merah memancar ke sekeliling. Xiao Yu memeriksa bagian dalam Linglei. Tidak ada lagi jejak tiga api aneh, dan petir ada di dalam. Ini adalah tambang roh yang sebenarnya. Aku tidak tahu seberapa kuat petir itu saat ini. Xiao Yu tidak bisa menahan tawa. Petir sebelumnya dapat membuatnya bersaing dengan keunggulan tingkat awan, jadi petir saat ini bahkan tidak jelas baginya, hanya sedikit harapan, mungkin itu bisa mencapai metamorfosis. Dia menyimpan tambang roh dan tenggelam lagi kali ini, dia lebih berhati-hati. Suhu telah membuat daya dukung Jin Yan mencapai puncak. Siapa yang tahu seberapa mengerikan suhu di bawahnya? Mungkin ada api aneh. Ini bukan tidak mungkin. Bagaimanapun, pembentukan api aneh membutuhkan lingkungan yang aneh, yang dapat dihasilkan setelah ribuan tahun atau bahkan puluhan ribu tahun. Bagaimana peleburan yang terbentuk oleh api ini memiliki kualifikasi. Tenggelamnya dia juga menyebabkan Dewa Tiga Warna dan bergetar lebih keras lagi. Ding! Ketika dia merasa bahwa Jin Yan berada di batasnya, suara yang sangat ringan datang dari bawah bubur cair, yang bertepatan dengan denyut Dewa Tiga Warna. Cahaya aneh datang dari lelehan. Lelehan itu sendiri berwarna merah, dan di sini terlihat merah, tetapi dalam kasus ini, masih ada sedikit cahaya yang bahkan telah mengubah warna merah lelehan. Titik kecemerlangan itu naik perlahan di bawah lelehan. Obat mujarab tiga warna juga berakselerasi dengan getaran. Pada saat yang sama, Xiao Yu juga merasakan bahwa suhu dalam lelehan meningkat dengan cepat. Dia menatap seolah-olah dia adalah musuh. Dia ingat bahwa manik-manik biru itu diserap dan hampir tertiup angin. Diperkirakan bahwa Skyfire Lingzu tidak mudah untuk dihadapi kali ini. Boom! Begitu pikirannya lahir, dia merasakan kekuatan yang dahsyat datang dari bawah kakinya, seolah-olah ada World of Warcraft yang sangat kuat yang sedang bergejolak. Begitu Xiao Yu hendak melawan, dia merasakan bahwa kekuatan itu langsung mencapai kakinya, dan kemudian dia seperti bola meriam yang dilepaskan. Tidak ada perlawanan sama sekali, dan dia langsung dikirim kembali ke atas. Pada saat yang sama, Tricolor Sentan mulai bergetar. Kekuatan yang mengerikan itu mulai melemah, tetapi masih sangat kuat. Xiao Yu mengerti bahwa dia harus melawan dengan seluruh kekuatannya.
Dia memikirkannya dan mengeluarkan kartu mantra sihir jahat. Pada hari ini, kekuatan Fire Spirit Bat sama sekali tidak dapat menandinginya. Dia seperti perahu datar di laut, bagaimana dia bisa menandingi laut? Roh-roh jahat adalah solusinya. Meskipun roh jahat adalah jiwa perang, ia sendiri adalah properti api, dan bahkan dapat dikatakan sebagai jiwa perang api, yang seharusnya memiliki efek besar pada plasma cair. Pertempuran dimasukkan ke dalam kartu mantra sihir. Oh, roh jahat muncul di depan Xiaoyu, dan itu masih tampak seperti api. Itu tampak seperti wanita dari dunia luar. Saya tidak tahu apakah itu karena roh perang. Jika dia hanya berbicara tentang penampilan dan sosok, dia bahkan akan lebih baik daripada Xian, Bingwu, Yulan Ruo dan wanita cantik lainnya yang menonjol. Itu termasuk jenis peri dalam lukisan itu. Hancurkan lelehan. Xiaoyu berteriak. Roh jahat itu segera memegang tombak pembakar api di bagian bawah dan menyerang seperti pesawat perang liar. Tombak api itu melambai, dan api menyerang, menghilangkan lelehan itu banyak. Sekali, dan roh jahat itu menyerbu seperti lalat. Booming, roh jahat itu ganas. Untuk sementara waktu, lelehan yang kuat telah mereda lebih dari setengahnya, dan pada saat ini, Xiaoyu juga melihat penampakan yang cerah. Skyfire Lingsu, itu seperti manik-manik yang sangat jernih. Di tengah manik-manik itu, ada cahaya seperti itu, sangat halus, tetapi itu adalah penutup dari cahaya yang meleleh. Benar saja, Xiaoyu segera melihat penampakan Tianhuo Lingsu, dan segera menemukan bahwa dia memiliki kemiripan yang besar dengan manik-manik yang diserap oleh ketombe Dewa Tiga Warna di sekitarnya dan dikelilingi oleh dandelion Dewa Tiga Warna. Ada sedikit angin yang tersembunyi di manik-manik itu. Angin ini sekarang dapat dikatakan sebagai angin spiritual. Dan apa yang ada di dalam manik roh api hari ini? Api aneh, Skyfire, meskipun tidak yakin, ada satu hal yang dapat dijelaskan, bahwa itu benar-benar tirani. Tianhuo Lingsu, Tianhuo Lingsu. Mata Xiaoyu memancarkan sinar cahaya dingin. Dari situasi saat ini, satu hal dapat disimpulkan bahwa Tianhuo Lingsu hanya dapat dikendalikan oleh Dewi Tiga Warna. Lian Yuxiang mengatakan bahwa hanya dia yang bisa datang untuk mendapatkan mutiara roh api langit. Artinya, Lian Yuxiang tahu bahwa ada sihir tiga warna di tubuhnya. Bagaimana dia tahu? Sekarang setelah dia tahu Dewa Tiga Warna, bagaimana sikapnya? Jika Xing Luo dan Yulan mengetahui dua pertunjukan yang berbeda setelahnya, Lian Yuxiang juga harus menunjukkan beberapa pertunjukan, tetapi dia pura-pura tidak tahu, dan membiarkannya mengambil mutiara roh api langit. Tetapi hari ini manik-manik roh api diadopsi oleh Dewa Tiga Warna. Mata Xiaoyu menyipit, dan senyum aneh muncul di wajahnya. Mungkin setelah Tianhuo Lingsu ditaklukkan, dia mengetahuinya. Apa? Tiba-tiba terdengar suara wanita yang sangat menyenangkan. Mata Xiaoyu membelalak. Dia tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Suara itu sebenarnya berasal dari roh jahat. Kalian harus tahu bahwa roh jahat adalah jiwa perang. Tidak seperti jiwa binatang Warcraft, bagaimana dia bisa mengeluarkan suara. Xiaoyu buru-buru melihat ke bawah, dan melihat bahwa roh jahat telah menembus bubur besar seperti Warcraft, dan tombak apinya berada tepat di atas manik-manik roh api hari itu. Skyfire Lingsu langsung bergetar. Setelah itu, saya melihat cahaya yang sangat halus, hampir tidak ada cahaya yang bisa dikatakan dilepaskan dari manik-manik roh api hari itu, mengalir ke tombak api. Kemudian melalui tombak api ke tubuh roh jahat. Roh jahat itu sendiri, yang disebut jiwa perang, sebenarnya bukanlah suatu entitas, tetapi suatu golongan entitas yang disempurnakan oleh suatu penguasaan sihir melalui beberapa mantra misterius. Ada juga alasan untuk mengatakan bahwa itu adalah suatu jenis entitas. Hanya dengan memasuki sifat pendendam, ia dapat muncul sebagai suatu entitas. Sekarang roh jahat itu dimasuki oleh suatu garis gaya dalam manik-manik roh api hari itu. Memancarkan silau. Yang paling mengejutkan Xiaoyu adalah bahwa ekspresi wajah roh-roh jahat itu mulai memperkaya. Roh jahat aslinya tidak berekspresi, seperti boneka, hanya tahu bahwa ia mematuhi perintah untuk bertarung dan membunuh, tetapi sekarang Xiaoyu melihat ekspresi manusia yang kaya, seperti kebingungan, keterkejutan, kesalahpahaman, dan ketakutan. Xiaoyu, yang terstimulasi oleh ekspresi yang begitu kuat, hampir berteriak. Apakah roh-roh jahat mulai memiliki pikiran? Ini sama sekali bukan hal yang mustahil. Bagaimanapun, Lingsu api langit itu sendiri terlalu aneh, dan karena keberadaan roh-roh jahat yang lama,
adalah normal baginya untuk memiliki beberapa pikiran. Xiaoyu tidak lagi merasakan serangan balik yang begitu kuat karena roh-roh jahat menembus plasma cair. Dia berdiri di sana dengan diam, mengamati, dan pada saat yang sama otaknya dapat dikatakan beroperasi dengan kecepatan super tinggi. Ding, suara ringan, Skyfire Lingzu sedikit bergetar, dan menyingkirkan tombak api. Yah, Dewa Tiga Warna dan tiba-tiba bergetar, dan manik-manik roh api terbang perlahan hari itu. Xiaoyu dapat melihat gelombang fluktuasi energi berbasis api di manik-manik roh api hari itu. Itu sangat lemah, tetapi dengan getarannya, Xiaoyu melihat bahwa kekuatan roh jahat juga sedikit meningkat. Hal yang paling aneh adalah bahwa ekspresi roh jahat itu sedikit terkejut, meskipun tidak mudah dideteksi, tetapi Xiaoyu melihat dengan sangat hati-hati. Terutama sepasang mata roh jahat, meskipun pada awalnya sama-sama indah, dapat memberi orang kesan bahwa mereka adalah mata ikan mati, tak bernyawa dan tak bernyawa, tetapi sekarang mereka memiliki selera yang cerdas dan indah. Roh jahat akan berubah secara dramatis bagi Xiaoyu. Ada perubahan dalam roh jahat, apakah itu hal yang baik atau hal yang buruk? Dia tidak tahu. Bagaimanapun, roh jahat itu sudah ada terlalu lama. Jika dia berpikir, dia miliknya, dan dia mungkin memiliki praktik yang buruk terhadap Xiaoyu. Itu bukan tidak mungkin. Jadi dia berdiri di samping dan tidak ikut campur, biarkan saja. Tentu saja, dia juga tahu bahwa kartu mantra sihir tempat roh jahat itu ada di tangannya sendiri, jadi sangat mungkin dia akan terus mematuhi perintahnya. Baiklah, Skyfire Lingzu terbang mendekat. Tidak seperti manik angin asli, Skyfire Lingzu tidak langsung menempel di dadanya, tetapi bergetar terus-menerus di dada Xiaoyu, mengeluarkan suara dengungan kecil. Xiaoyu juga menemukan bahwa getaran Sen dan tiga warna itu disinkronkan dengan mutiara roh Skyfire. Sedikit cahaya mekar dari dadanya. Itu adalah tiga jenis ungu, hijau, dan kuning, dan tiga atribut guntur, kayu, dan tanah. Manik-manik roh api juga mekar merah tua. Ngomong-ngomong, apakah itu manik-manik angin atau manik-manik roh api langit? Atribut keduanya berbeda dari Dewi Tiga Warna. Jadi Xiaoyu selalu merasa bahwa mereka tidak sukarela dan diserap oleh Dewi Tiga Warna. Perasaan ini tidak jelas, itu adalah perasaan. Keduanya tampaknya sedang berperang. Xiaoyu menyipitkan matanya, dan hanya ada satu pikiran di benaknya, apakah mereka memiliki pikiran abadi yang tak terhapuskan dari kekuatan yang dulunya tak terkalahkan. Tidak butuh waktu lama bagi Tianhuo Lingzu untuk mundur, dan itu menempel di dada Xiaoyu. Sedikit kehangatan melanda. Xiaoyu melihat bahwa Tianzu Lingzu perlahan-lahan menembus ke dalam tubuhnya, seperti Feng Zhu, dia tidak merasakan sakit sama sekali. Memasuki tubuh, manik-manik roh api seperti manik-manik angin mengelilingi Dewi Tiga Warna, dan tampaknya berputar di sekitar Dewi Tiga Warna. Menepuk dadanya, Xiaoyu tidak merasakan apa-apa, jadi dia melambaikan tangan ke roh jahat. Roh jahat itu memulihkan ekspresi Muna dan terbang ke sisi Xiaoyu. Di bawah perintah Xiaoyu, dia tidak kembali ke kartu mantra sihir. Xiaoyu mengeluarkan sarung tangan penguasa, meletakkannya di tangannya, menjepit liontin bulan sabit, dan kemudian dia kembali ke atas. Oh, bergegas keluar dari lelehan, menyebabkan banyak cipratan lelehan. Diam-diam di sekitar, hanya Lian Yuxiang yang menunggu dengan cemas tidak jauh, melihat Xiaoyu muncul, dan kilatan ekstasi melintas di wajahnya. "Xie Sao, apakah kamu pernah berhasil?" tanya Lian Yuxiang. Xiaoyu tersenyum dan mendarat. "Sayangnya," kata Xiaoyu. "Kenapa? Apakah kamu melewatkannya?" Ekspresi Lian Yuxiang berubah drastis, dan dia tidak bisa lagi menjaga suasana hatinya yang tenang. Penampilannya juga membuat Xiaoyu diam-diam terpana. Kalian pasti tahu bahwa latihan Lian Yuxiang adalah berbagai macam keinginan spiritual, bahkan temperamennya pun bisa berubah. Sungguh menakjubkan bisa mengendalikan suasana hatinya. Terlalu sulit bagi orang lain untuk melihat pikirannya yang sebenarnya. Sekarang Lian Yuxiang memiliki pandangan yang besar. Perubahan, yang dapat menjelaskan satu hal dengan lebih baik, pentingnya Fire Lingzu hari itu. Aku tidak melewatkannya, itu hanya diserap olehku. Xiaoyu tertawa. Panggilan, Lian Yuxiang menepuk pantatnya yang renyah dan tersipu. Aku takut setengah mati, aku takut setengah mati. Tapi aku diserap, bagaimana aku bisa memberikannya padamu? Kata Xiaoyu. Itu mudah ditangani. Temperamen Lian Yuxiang berubah lagi, tidak lagi murni,
tetapi mengungkapkan momentum yang dimiliki oleh seorang atasan lama, dengan wajah yang sama, tetapi dengan senyum yang tidak sedap dipandang artinya, karena si Esau telah diserap, maka tubuh si Esau dibuka dan dikeluarkan. Setelah mendengar bahwa Lian Yuxiang telah mengatakan metode yang sangat beracun, si Aoyu melangkah mundur dan menatap Lian Yuxiang dengan dingin. Jadi, kamu sudah tahu bahwa itu akan diserap oleh tubuhku. Lian Yuxiang terkikik, tentu saja aku tahu bahwa hanya roh dewa 3 warna yang dapat memulihkan mutiara roh api langit. Terkikik, kali ini aku tidak hanya akan mendapatkan mutiara roh api langit, tetapi juga roh dewa 3 warna. Pikiran yang baik dan jahat. Xie Aoyu mencibir. Jika kamu tahu siapa aku, kamu tidak akan berpikir begitu. Lian Yuxiang berkata sambil tersenyum. Xie Aoyu berkata, siapa kamu? Mei Mu menatap mata Xie Aoyu, dan Lian Yuxiang berkata-kata demi kata, hitam. Teratai, set, wanita, nyonya teratai hitam, dia adalah nyonya teratai hitam. Xie Aoyu terkejut. Dia juga berpikir bahwa Lian Yuxiang pasti memiliki identitas yang mencengangkan, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Lian Yuxiang adalah orang bijak dari teratai hitam yang misterius. Sebagai kekuatan tertinggi dari orang bijak teratai hitam, nyonya teratai hitam selalu menjadi misteri. Dia tidak pernah mengungkapkan wajah asli Lusan bahkan di gereja teratai hitam, jadi tidak ada yang tahu seperti apa rupa gadis teratai hitam, dan keberadaan hasrat magis membuatnya semakin dalam. Tampaknya dalam 10 tahun Gaming Day bersembunyi di Kekaisaran Tianluo, agama teratai suci terpecah belah, dan Anda, orang suci, telah dilarikan ke sini. Xie Aoyu berkata sambil tersenyum. Anda benar-benar tahu banyak. Lian Yuxiang mencibir. Sekarang ayah saya telah kembali ke agama teratai hitam. Hanya masalah waktu sebelum teratai hitam bersatu, dan saya telah menemukan manik roh api langit di sini. Agama teratai hitam saya pasti akan menjadi kehadiran yang kuat untuk melawan keluarga kuno. Petik 2. Xie Aoyu berkata, saya khawatir Anda tidak akan mendapatkan manik roh api langit. Begitu suaranya jatuh, lelehan di belakangnya tiba-tiba meledak ke langit, roh-roh jahat meledak keluar, tombak api berubah menjadi naga api, dan api itu tercium dari dupa hujan. Kilatan cahaya dingin di tangannya, pedang pendek muncul di tangan gadis teratai hitam Lian Yuxiang, dengan cepat mengenai tombak api, serangan logam yang tajam, Lian Yuxiang terkejut dan terbang keluar. Namun, dia sangat kuat, tetapi dia tertinggal di sana. Pada usia 25 atau 6 tahun, dia tidak dapat berlatih melawan roh jahat yang setara dengan pangkat lebih rendah dari Raja Surga. Bunuh, Xie Aoyu berkata dengan dingin. Pemurnian Yuxiang memiliki julukan yang membuat semua orang bergerak. Peri Viper, menantu laki-laki ini sangat beracun. Roh jahat itu menggoyangkan senjatanya dan terbang menjadi kobaran api. Dang dang dang, tiba-tiba, 13 tembakan dan senjata memaksa Lian Yuxiang harus bertarung dengan pedangnya. Dampak terus-menerus, juga membuat wajah Lian Yuxiang pucat dan mundur. Kapan? Senjata ke-14 tiba, Lian Yuxiang memegang belati di tangannya dan menebas dengan keras. Di tengah suara keras itu, sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya, tetapi dia mengambil kesempatan itu untuk terbang ke arah lubang yang meleleh. Mengangkat pedang pendek itu dengan cepat, Lian Yuxiang dengan cepat menggerakkan mantranya. Rahasia, wajah Xie Aoyu sedikit berubah. Bunuh dia, roh jahat itu melompat ke udara, menyerbu ke depan. Hancur, Lian Yuxiang berteriak, belatinya tiba-tiba menunjuk ke depan, dan sebuah lubang cahaya pedang yang kabur melesat keluar, tetapi tidak untuk menyerang roh jahat itu, tetapi terputus. Xie Aoyu mendengar suara tajam yang datang dari cincin angkasa. Kemudian dia melihat tombak api roh jahat itu berhenti setengah inci di depan alis Lian Yuxiang, dan kemudian roh jahat itu berubah menjadi lingkaran cahaya dan menghilang tak terlihat. Xie Aoyu dengan cepat mengeluarkan kartu mantra sihir dari cincin angkasa. Tetapi dia melihat retakan yang tak terhitung jumlahnya di kartu mantra sihir itu, dan roh jahat itu kembali ke sana, dan karena retakan di kartu mantra sihir itu, roh jahat itu juga muncul di mana-mana. Terputus. Kartu mantra sihir itu hancur dan jatuh ke tanah. Perubahan ini benar-benar mengejutkan Xie Aoyu. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku sudah tahu bahwa kamu memiliki kartu mantra sihir roh jahat di tanganmu, jadi tentu saja kamu akan bersiap, tetapi aku tidak menyangka bahwa kamu akan melepaskan roh jahat itu terlebih dahulu. Lian Yuxiang berkata dengan bangga, wajahnya memiliki senyum yang sangat cerah di wajahnya, menatap dada Xie Aoyu, aku melihat di mana harus mulai membukanya. Baiklah,
Tepat saat itu, Xiao Yu merasakan manik-manik roh api bergetar hari itu, dan Yu Guang di sudut matanya melihat bahwa kartu mantra sihir yang rusak berubah menjadi setetes cairan merah menyala dan menembus ke dalam tanah. Kemudian muncul di kaki Lian Yuxiang, perlahan merangkak di kaki Lian Yuxiang, dan dengan cepat menembus ke dalam tubuh Lian Yuxiang, tetapi Lian Yuxiang tidak merasakannya bagaimana ini bisa terjadi. Bukankah roh jahat itu menghilang? Semua kartu mantra sihir telah dihancurkan oleh Refining Yuxiang. Apakah masih bisa dipulihkan? Xiao Yu memiliki keraguan di dalam hatinya. Belum lagi, roh jahat adalah roh perang, di mana ada tempat tinggal dan tempat tinggal, itulah kartu mantra sihir. Sederhananya, kartu mantra sihir adalah kekuatan pendorong roh jahat. Kehilangan kartu mantra sihir, bahkan jika kekuatan roh jahat mencapai level ke-10, dan itu hanya menghilang sepenuhnya. Tetapi roh jahat itu tampaknya belum sepenuhnya menghilang sekarang. Menyusup ke dalam tubuh Lian Yuxiang. Xiao Yu berbisik di dalam hatinya. Apakah karena roh jahat itu mendapatkan api aneh dari manik-manik roh surgawi saat dia berada di dalam lelehan? Sangat mungkin, perubahan aneh pada roh jahat ini justru karena manik-manik roh api langit tidak tahu seperti apa hasil yang akan didapat roh jahat itu. Dia tidak dapat menahannya untuk ini, biarkan saja. Tianhuo Lingzu, Tianhuo Lingzu. Mata Lian Yuxiang memancarkan sentuhan cahaya merah dan menatap dada Xiao Yu, seolah-olah dia melihat Tianhuo Lingzu di dalamnya dan tertawa gembira, aku ingin Tianhuo Lingzu. Dia mengayunkan tangannya menjadi pedang. Tanpa bantuan roh jahat, Xiao Yu secara alami tidak akan menghadapinya secara langsung, dan segera menggunakan teknologi bumi untuk melarikan diri. Berteriak, lolongan itu tiba-tiba terdengar dari belakang, dan aliran dingin datang. Oh! Semangat juang Lian Yuxiang terpotong ketika dihancurkan. Tren Mang dingin tidak serta-merta menembak langsung ke jantung Lian Yuxiang, yang dimaksudkan untuk membunuhnya. Perubahan yang tiba-tiba membayangi aroma Lian Yuxiang Hua. Dia melintas dengan putus asa. Puff, bahu kanannya masih tidak dapat melarikan diri, terkena Mang dingin, langsung menembus, dan juga melemparkan tubuhnya ke belakang dan jatuh dengan keras ke tanah. Sebuah sosok juga dengan cepat muncul di udara. Hoshino, aku akan datang kepadamu. Lian Yuxiang menggeram pada Xiao Yu, lalu tubuhnya memudar di tanah, dan perlahan menghilang. Ketika Hoshino mendarat, dia menghilang. Berlari cepat, Hoshino mencibir. Xiao Yu tertawa, terima kasih atas kedatangan pemimpin yang tepat waktu. Mengapa kamu tidak berterima kasih padaku, tetapi aku sudah berada di luar selama 9 hari. Yaking juga datang mengikuti langkah kaki yang renyah. Terima kasih, Saudari King. Xiao Yu berterima kasih dengan cepat. Yaking tertawa sebentar, yah, kamu tampaknya tidak terpesona oleh kecantikan. Dia berhenti sejenak dan berkata, ya, mendapatkan manik-manik roh api hari itu. Bagi Hoshino dan Yaking, Xiao Yu tidak perlu menyembunyikan apapun, alasan mereka datang untuk membantu diri mereka sendiri adalah karena Dewa Tiga Warna. Ini dia. Xiao Yu menepuk dadanya. Baiklah, iya, Hoshino tersenyum. Ternyata ketika Yaking bertanya kepada Hoshino tentang keinginan spiritual, Hoshino belum pernah mendengarnya, tetapi Yaking menyebutkan mutiara roh Skyfire, tetapi Hoshino mengetahuinya, tetapi dia hanya mengetahuinya, dan dia tidak tahu persisnya. Mengetahui bahwa untuk menaklukkan Lingzu Skyfire tampaknya menjadi satu-satunya pil ajaib tiga warna. Meskipun tidak yakin, dia mengungkapkan informasi penting kepada Xiao Yu. Tujuan memurnikan Yuxiang tidak murni. Ini adalah kedatangan Yaking dan Hoshino. Mereka meninggalkan lapangan permainan dari Xiao Yu dan mengikuti secara rahasia. Dengan seorang master kelas atas seperti Hoshino, jika dia ingin ditemukan, bagaimana Lian Yuxiang dan yang lainnya dapat menemukannya? Ya, Saudari King, apa yang baru saja kamu katakan? Kamu telah berada di luar selama 9 hari. Xiao Yu bertanya. Yaking berkata, ya, kamu telah berada di dalam selama 9 hari. Saya pikir itu hanya 1 atau 2 jam. Xiao Yu tidak menyangka bahwa waktu yang telah berlalu di bawah lelehan begitu lama. 9 hari berlalu dalam sekejap. Tidak, wajah Xiao Yu berubah. Yaking bertanya dengan nada mendesak, ada apa? Pertandingan, teriak Xiao Yu, pertandingan perempat finalku hari ini. Aku akan mengantarmu ke sana. Hoshino tertawa. Ia meraih lengan Xiao Yu, dan Hoshino menggoyangkannya sedikit. Xiao Yu merasa bahwa ia telah mencapai udara, lalu ia terbang maju dengan kecepatan yang tak terbayangkan.
Tanah di bawahnya bergerak mundur dengan cepat. Ketika ia mendarat dengan kedua kaki dan mendongak, itu adalah lapangan permainan, yang dipenuhi dengan teriakan gunung dan tsunami, dan tampaknya bersorak untuk Lu Tengfei. Xiao Yu diam-diam membeku, permainan dimulai. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Hoshino, Xiao Yu langsung memasuki lapangan. Begitu memasuki tempat pertandingan, ia melihat Bing Wu, Lang Zhantian, Lin Dongyun, dan yang lainnya melihat ke arah pintu masuk dengan cemas. Ia melambaikan tangan sambil tersenyum dan memberi isyarat bahwa ia baik-baik saja, dan beberapa orang merasa lega. Di lapangan, Lu Tengfei berdiri dengan bangga. Xiao Yu juga muncul di lapangan. Puluhan ribu penonton tiba-tiba mengguncang bumi, dan tentu saja berpikir bahwa Lu Tengfei adalah orang terbaik untuk bersorak. Dia adalah Kekaisaran Turo dan memiliki keuntungan dari tuan rumah. Pertandingan hari ini berakhir, Kekaisaran Tianluomu akan memusnahkan seluruh pasukan. Kata Lu Tengfei, Xiao Yu adalah pertempuran terakhir perempat final. Dia berkata begitu, Xiao Yu juga mengerti bahwa Bing Wu, Lang Zhantian, Lin Dongyun dan Han Yue semuanya tersingkir. Kekaisaran Tianluo meninggalkannya sendirian. Kamu tidak memenuhi syarat. Xiao Yu berkata dengan lemah, dia telah menstabilkan pikirannya, dan seluruh orang telah memasuki kondisi bertarung, dan mengeluarkan pedang guntur. Lu Tengfei mencibir, jangan kira kau punya petir, kau hebat. Aku juga punya mantra rahasia untuk mengalahkanmu. Tidak ada ketegangan sama sekali. Melihat Lu Tengfei begitu percaya diri, Xiao Yu juga berhati-hati. Jelas, Lu Tengfei memang sudah siap, dan dia pasti punya semacam kartu hall yang tidak bisa dia gunakan. Keduanya hadir, dan tidak butuh waktu lama sebelum waktu permainan habis. Dengan mulai, wasit, permainan dimulai. Siap menyerah. Lu Tengfei tertawa. Dia tidak menyerang, tetapi melipat tangannya di dada, lalu menukik ke bawah tiba-tiba, napas tiba-tiba mengalir dari lengannya. Lingkaran cahaya biru muncul dari sekelilingnya, membungkusnya. Tercela, cahaya biru. Ini adalah berkah dari Master Raja Lu Jiatian sebelum pertandingan. Tidak tahu malu. Lang Zhantian dan yang lainnya tiba-tiba memarahi. Bahkan kerajaan Turuo yang mendukung Lu Tengfei tercengang untuk sementara waktu. Bukankah ini hanya curang? Sangat tidak tahu malu. Bahkan Lu Tengfei pun tersipu, tetapi dia juga mengerti bahwa jika dia tidak melakukan ini, mustahil baginya untuk menjadi lawan Xiao Yu, jadi dia berpura-pura tidak mendengarnya. Orang-orang dari Kekaisaran Non-Turo sudah marah dengan tindakan tak tahu malu Kekaisaran Turo dalam permainan ini, dan mereka bahkan terus-menerus berteriak. Selain itu, keluarga Lu memiliki banyak musuh di Kekaisaran Turo. Orang-orang yang secara bertahap mendukung Xiao Yu mulai bertambah. Takut mati dan mengakui kekalahan. Lu Tengfei menggertakkan giginya, membuang semua teriakan dan omelan orang-orang di belakang kepalanya, mulai melantunkan mantra, dan merapal salah satu dari 10 mantra mistik teratas, Misteri Naro. Saat mantranya berangsur-angsur berakselerasi, gelombang energi yang mengerikan menyapu seluruh lapangan permainan. Fluktuasi energi semacam itu seperti menghancurkan lapangan permainan ini. Teriakan dan jeritan marah tiba-tiba menjadi sunyi. Tak tahu malu, ini bukan kekuatan mantra ketat yang dapat diaktifkan oleh kekuatan mentalmu. Lang Zhantian segera menemukan misterinya. Wang Badan, raja keluarga Lu bersembunyi di sini, dan membantu Lu Tengfei dengan kekuatan mentalnya. Ucapkan mantra Naro. Tenggorokan ini benar-benar menggoreng ladang Xiao Yu marah. Pertama kali tidak tahu malu, Anda dapat menanggungnya. Kedua kali tidak tahu malu, Anda dapat menanggungnya. Ketiga kalinya, keempat kalinya, Anda semua bangkit. Belum lagi penggunaan master tingkat Uranus yang tidak tahu malu untuk memberkati mantra sebelum permainan. Cahaya biru, dilindungi oleh cahaya biru ini, saya khawatir bahkan tingkat bumi, atau bahkan tingkat pelangi, tidak dapat dipecahkan. Bahkan jika dipecahkan, saya khawatir itu juga membutuhkan 2 hari sehari untuk membuatnya mungkin. Itu tidak banyak, tetapi sebenarnya ada di tempat kejadian. Itu tidak tertahankan. Krus, suara dingin terdengar tiba-tiba, dan ketika ini terkejut dan diam, itu tampak luar biasa keras, dan juga menunjukkan kemarahan. Tian Luo, Pangeran Yun Tianfeng, muncul dalam permainan. Dia menatap dingin ke arah Krus. Jika kontes pemuda daratan dimainkan oleh Kekaisaran Turo Anda dengan cara ini, maka saya akan secara resmi mengumumkan bahwa Kekaisaran Tianluo akan ditarik secara permanen. Kekaisaran Sila juga akan keluar. Liga Kerajaan juga akan keluar.
Di belakang Yun Tianfeng ada dua orang, seorang pemuda berusia 20-an dan seorang pria parubaya. Semuanya mengenakan emas dan perak. Cruz, yang berada di puncak angin, tersenyum pahit. Alasan memenangkan kejuaraan bahkan untuk kehilangan kehormatan kekaisaran, terutama karena kaisar lama kekaisaran Turo. Dia mendengar bahwa hadiah juara memiliki air roh kudus, jadi dia mencoba segala cara untuk memenangkan final kompetisi pemuda daratan di Turoya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan air roh kudus, dan untuk memperpanjang tubuhnya yang menua dengan cepat melalui air roh kudus. Tetapi yang tidak diharapkan Cruz adalah bahwa 7 dari 8 pemain kekaisaran Turo benar-benar tersingkir dari semifinal. Sekarang Lu Tengfei adalah satu-satunya harapan. Tetapi lawan Lu Tengfei adalah Xiaoyu. Tanpa daya, Cruz mengambil langkah ini. Memikirkan kehausan kaisar lama akan air jiwa suci, pikirkan tentang diri Anda sendiri. Jika air jiwa suci dapat diperoleh, kaisar lama dapat menyerahkan tahta kepada dirinya sendiri. Memikirkan tahta, Cruz segera menjadi tangguh. Baginya, apa yang lebih penting daripada tahta? 3 orang, bagaimana kalian bisa berpikir begitu, dan bagaimana aku bisa bermain dengan hal-hal sakral seperti kontes pemuda daratan? Pernyataan kalian merupakan penghinaan terhadap pangeran, dan bahkan lebih tidak hormat terhadap kekaisaran Turo. Cruz berdiri. Dia berteriak dengan benar. Yun Tianfeng menunjuk ke Lu Tengfei, kau lihat apa yang dia berkati, itu adalah cahaya biru, mantra yang hanya dapat diaktifkan oleh kekuatan spiritual dari Master Raja Surgawi. Kompetisi pemuda daratan memiliki peraturan yang jelas, ini tidak akan kembali. Saudara Tianfeng, saya pikir pernyataan Anda adalah kesalahan besar. Cruz berkata terus terang, tanpa menatap sinis ke arah puluhan ribu penonton. Bagaimana kau bisa menyimpulkan bahwa itu bukan Lu? Cahaya biru Ascenda sendiri, sebagai talenta muda pertamaku di Kekaisaran Turo, Lu Tengfei memiliki kemampuan ini, yang merupakan kebanggaan Kekaisaran Turo kita. Bahkan jika kau cemburu, kau seharusnya tidak begitu. Angin Yuntian juga geram. Tidak ada yang menyangka bahwa Cruz begitu tak tahu malu. Lu Tengfei, ayolah, kita harus menang untuk Kekaisaran Turo kita. Kata Cruz dengan keras. Melihat situasi ini, Lu Tengfei juga tahu bahwa dia harus menang. Dia mulai dengan cepat meneliti misteri Naro. Fluktuasi energi yang mengerikan muncul lagi, cukup untuk menghancurkan satu sisi dunia. Ini adalah kekuatan yang dapat diluncurkan oleh kekuatan spiritual tingkat Uranus. Aku mendengar bahwa integrasi kekuatan spiritual tidak dapat diserang, jika tidak mereka berdua akan terbunuh. Kata-kata samar Xiaoyu mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. Karena seorang raja surgawi tertentu dari keluarga Lu karakter ingin mati, maka aku akan menjadi miliknya sepenuhnya. Petik 2. Boom! Xiaoyu menghentakkan kakinya dengan tiba-tiba, dan pedang surgawi tertinggi muncul di benaknya. Ada guncangan di tempat pertama permainan, tetapi Lu Tengfei sangat stabil. Perlindungan cahaya biru padanya sangat menakjubkan. Kecuali jika cahaya biru itu retak, dia bisa ditangani. Tetapi seberapa kuat cahaya biru itu? Bagaimana cara memecahkannya? Namun, penampilan percaya diri Xiaoyu telah menyebabkan banyak orang memiliki harapan yang kuat, dan semua orang menonton. Lapangan permainan itu sunyi, benar-benar membalikkan proses gunung dan tsunami. Sinar cahaya merah menyala dari kaki Xiaoyu. Itu adalah petir yang berevolusi. Pada saat ini, petir itu muncul kembali, dan fluktuasi kekuatan yang ditimbulkannya bahkan lebih menakjubkan. Semua orang dengan atribut guntur merasakan rasa penindasan yang tak terlukiskan. Papa, petir berhamburan dari sinar petir. Cruz, yang awalnya sedikit khawatir, segera merasa lega. Meskipun guntur roh itu kuat, pertahanan cahaya biru tidak dapat dipecahkan. Kecuali kekuatan Xiaoyu mencapai level paling suci, masih ada harapan untuk membukanya. Yun Tianfeng juga mengerutkan kening. Dia tidak berlatih, tetapi dia tahu banyak. Mengandalkan petir bukanlah solusinya. Kali ini akan buruk, kata Lang Santian dengan sungguh-sungguh. Lin Dongyun menyipitkan matanya, dan dia berhenti minum, dan berkata, Ling Lei Laoxia tampaknya telah mengalami beberapa perubahan dan menjadi lebih kuat. Bahkan jika lebih kuat, sulit untuk memecahkan cahaya biru. Itu adalah mantra pertahanan murni. Kurasa bahkan jika kita berdua menyerang dengan seluruh kekuatan kita, hanya ada secercah harapan. Lang Santian tersenyum pahit. Dalam hal ini, Lin Dongyun hanya tersenyum pahit. Cahaya biru adalah mantra pertahanan murni, dan memecahkannya hanya dapat mengandalkan kekuatan serangan yang kuat dan tak tertandingi.
Mereka benar-benar tidak berharap Xiao Yu dapat melakukannya. Kudengar saudara Xie memiliki kartu mantra sihir di tangannya. Raja Zhou Zhen tidak tahu kapan dia mendekat. Ya, mengapa aku lupa janggut ini? Lang Zantian terkejut. Bingu Shen berkata, kamu lupa, Aoyu tidak akan pernah lupa, dia tidak mengeluarkannya. Aku khawatir kartu mantra roh jahat juga memiliki masalah. Di antara kerumunan, Bingu paling mengenal Xiao Yu, dan beberapa orang merasakan hal yang sama ketika dia mengatakannya. Xiao Yu adalah orang gila yang suka bertarung, dan dia tidak boleh melupakannya. Mereka juga terdiam. Mantra Lu Tengfei semakin cepat, dan kekuatan agung yang terbentuk di sekelilingnya mulai bergejolak dengan gila-gilaan. Kekuatan yang tak tertandingi menyapu seperti gelombang. Kekuatan penghancur membanjiri arena. Momentum Lu Tengfei semakin tirani, dan cahaya biru-biru di sekelilingnya juga menjadi lebih terang, membuatnya semakin tampan. Menarik, ini pertama kalinya aku mendengar bahwa ketika seseorang merapal mantra, mereka juga dapat menyerahkan kekuatan mereka untuk memberkati kekuatan misteri lain. Tampaknya ada dua Raja Lujiatian dalam permainan ini. Tuan, sebuah suara terdengar dengan ejekan. Semua orang menoleh untuk melihat sekeliling, dan menemukan bahwa Yu Yunfeng yang berbicara. Awalnya Yu Yunfeng dan Xiao Yu adalah saingan, tetapi sangat tidak tahu malu melihat bahwa Kekaisaran Turo berjuang untuk kejuaraan. Bahkan jika dia mengalahkan Zhou Zhenwang untuk memasuki final, itu bukan suatu kepastian. Puluhan ribu penonton kemudian tahu bahwa cahaya biru diam-diam diperkuat lagi. Sebenarnya ada dua master level Lu Jiatian Wang yang ditembak secara diam-diam. Super tak tahu malu. Tapi melihat Cruz sepertinya tidak mendengar apa-apa. Mantra itu dikeluarkan dengan cepat di mulut Lu Tengfei, tanda pagar persen. Na Luo Mimi, mantra itu dilakukan, hati semua orang tiba-tiba menggantung. Bunuh. Pada saat inilah Xiao Yu tiba-tiba menembak. Itu adalah angin dan hujan yang bergerak seperti cahaya. Ling Lei langsung memperbaiki seluruh tubuhnya, membuatnya tampak seperti cahaya merah dan bayangan, tetapi tidak ada yang tahu bahwa Ling Lei hanya menutupi. Kekuatan sebenarnya, Supreme King Blood Moon telah jatuh dari sarungnya pedang surgawi tertinggi bulan adalah kartu truf terakhir Xiao Yu. Kelahiran pisau ini hanya diketahui oleh sedikit orang, bahkan jika itu adalah tarian es, Xiao Yu tidak menyebutkannya, dan Master God Hixie secara pribadi mengatakan bahwa Monfal adalah prajurit Raja Surgawi pertama. Dalam senjata kelas Raja, bulan adalah yang pertama. Berdasarkan ini saja, Anda dapat membayangkan betapa kuatnya Monfal. Bisakah senjata yang begitu mengerikan mengalahkan cahaya biru? Xiao Yu tidak sepenuhnya yakin. Dia sekarang hanya memiliki satu ide, untuk membunuh Lu Tengfei. Karena itu, adalah perpaduan kekuatan spiritual. Dalam hal itu, bahkan jika dua master yang membantu Lu Tengfei kuat, mereka hanya memiliki satu takdir, kematian. Jika Anda menunggu untuk membunuh master kelas raja, Xiao Yu benar-benar sedikit bersemangat. Kekuatannya tidak dapat mengambil risiko setengah langkah di depan Master Uranus, tetapi dia dapat menghancurkan dua Master Uranus. Sudah waktunya bagi keluarga Lu untuk mati. Keluarga besar seperti itu di tingkat nasional jelas langka dalam hal jumlah Master di kelas Tianwang. Hanya keluarga yang mencapai level daratan yang dapat memiliki sejumlah besar Master di kelas Raja. Sikat, Xiao Yu memamerkan, seperti cahaya seperti listrik, jika meteor yang menyala langsung mengenai. Di bawah paket Ling Lei, pisau langit Raja Bulan melesat seketika. Hei, hampir semua orang putus asa. Itu adalah cahaya biru yang diberkati oleh Master Surga. Karena desahan itu dibuat oleh terlalu banyak orang, itu berubah menjadi suara yang keras. Dari sini kita dapat melihat bahwa semua orang sangat marah pada cara Lu Tengfei yang tak tahu malu. Mereka mendukung Xiao Yu. Tapi Xiao Yu, saat Xiao Yu mencapai, cahaya biru meledak menjadi kecemerlangan biru yang menyilaukan, lebih dari 2 kali lebih tebal. Level Master Surgawi rahasia campur tangan lagi. Kemarahan Xiao Yu lebih makmur. Ini tidak bisa dimaafkan. Roh-roh petarung yang ganas berkumpul di pisau Raja Ksatria Bulan, dan lebih banyak roh berkumpul di atasnya. Kelak, pisau bulan mengeluarkan suara erangan. Bersamaan dengan erangan pedang, sebuah pemandangan yang membuat semua orang yang hadir tak terlupakan seumur hidup. Senjata yang tak terhitung jumlahnya bergetar, seolah-olah mereka menyerah pada kedatangan raja, dan suara pedang memenuhi seluruh lapangan permainan.
Niat Sensen untuk membunuh Ge berkumpul di tubuh Xiaoyu. Serangan pertama di langit bulan. Panggil, pisau kosong. Oh, cahaya biru-biru meledak seketika di bawah serangan tajam Raja Monfal, dan berubah menjadi semua jenis pecahan ilusi, menghadirkan Lu Tengfei di depan Xiaoyu. Mantra Lu Tengfei yang berakhir dengan beberapa karakter berakhir dengan tiba-tiba. Mantra itu terputus, dan gelombang energi mengerikan yang telah ditimbulkannya menghilang tanpa jejak, dan dia juga menghadapi serangan Xiaoyu. Momen hidup dan mati, mata Lu Tengfei melotot tajam. Oh, itu adalah dua kekuatan teroris dengan kekuatan penghancur, yang sebanding dengan kekuatan narsisme, yang bahkan lebih terkonsentrasi, tetapi terlihat mengerikan. Pada saat yang sama, Xiaoyu juga melihat bayangan dua orang di mata Lu Tengfei. Kedua Master Lu Jia itu, mereka tidak dapat menggunakan semangat juang apapun, tetapi mereka dapat menanamkan semangat Lu Tengfei ke dalam tubuh Lu Tengfei, sehingga Lu Tengfei menunjukkan beberapa keterampilan rahasia Lu Jia yang belum pernah dapat dia gunakan. Dua raja besar dari keluarga Lu itu putus asa. Xiaoyu mencibir. Dia tahu bahwa karena kekuatan spiritual Lu Tianfei yang menyatu dengan dua raja dari keluarga Lu, begitu Lu Tengfei terbunuh, mereka juga akan terbunuh, tetapi mereka tidak bisa lepas dari tangan mereka sendiri, tetapi hanya bisa menggunakan Lu Zu untuk membantu Lu Tengfei. Ini adalah arena permainan. Mereka juga harus meninggalkan kekuatan mental yang cukup besar untuk mengendalikan dendam mereka dan melindungi diri mereka sendiri. Dapat dikatakan bahwa kedua master tingkat raja itu sangat tertekan. Saya khawatir mereka memiliki kekuatan pamungkas, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Dang, dua suara berderak datang, dan Xiaoyu merasakan sedikit getaran pada pedang Raja Bulan, dan kekuatannya juga terguncang oleh getaran itu, yang hampir menghilang. Sebagai akibatnya, orang-orang juga terhenti oleh gempa bumi yang kuat. Lu Tengfei terkejut, dan sayap imajiner muncul di belakangnya. Di bawah keterkejutan itu, dia melayang mundur dan membuka jarak 10 meter dari Xiaoyu. Keduanya berhadapan lagi. Penonton terdiam. Semua orang menatap Xiaoyu dengan tatapan seperti monster, termasuk Bingwu, Yun Tianfeng, Lang Zhantian, Del, dan bahkan Yu Yunfeng. Wajahnya berubah. Cahaya biru telah hancur. Seseorang meraung. Suara ini tampaknya menyalakan kembali antusiasme yang telah lama hilang, dan sekali lagi gelombang teriakan yang menjulang tinggi meletus di arena, dan arena yang bergetar itu pun bergetar. Yun Tianfeng juga menoleh untuk melihat Cruz, sebuah senyuman keluar dari mulutnya, mungkin kali ini saatnya untuk memperjuangkan kepentingan kekaisaran. Kleng, pisau itu mengerang lagi dan lagi di atas lapangan. Xiaoyu sangat gembira karena dapat menembus cahaya biru kali ini, tetapi pisau bulan dari langit surgawi mengungkapkan makna yang lebih kuat dan tajam, seolah-olah melampiaskan kekesalan dan diblokir. Pedang surgawi tertinggi. Xiaoyu akhirnya mengerti arti dari kelima kata ini. Monfal bukanlah senjata biasa. Dia secara alami lebih bersemangat, dan rohnya mengalir deras. Semua tambang roh juga berkumpul di bulan yang jatuh, sehingga bulan yang jatuh semuanya terbungkus dalam tambang roh. Orang luar melihatnya dan mengira itu adalah pisau Roh Kudus. Guntur terbungkus, karena penampilan bulan, pisau langit, dan pisau guntur sangat mirip. Keterampilan bertarung. Xiaoyu membunuh dirinya sendiri di langit, dan pisau bulan sangat kooperatif. Ketika dia meluncurkan serangan komprehensif, dia akan membunuh Lu Tengfei dan memotong dua Master Lu Jia Tianwang. 10 meter berturut-turut. Saat dia menghilang di tempat, penonton berseru, "Wow! Hal semacam ini adalah pertama kalinya saya melihatnya." Bahkan mereka yang mengetahui kemampuan Xiaoyu dapat melihat keanehan dan keanehan yang tidak dapat dilihat dengan matanya sendiri. Cahaya biru, teriak Lu Tengfei. Dua siluet di matanya secara bertahap bergabung, dan dua roh yang kuat mulai bergabung. Master tingkat kaisar 20% dari kekuatan spiritual, jika digabungkan, itu akan menjadi 40% dari kekuatan. Meski begitu, Lu Tengfei masih mengerutkan kening. Mengapa Anda tidak menggunakan 50% kekuatan mental Anda untuk saling membantu? Itu tidak sama dengan kekuatan spiritual seorang master surgawi. Rahasia apa yang tidak dapat digunakan. Namun, dia tidak menyangka bahwa kedua raja surgawi itu juga takut. Siapa yang tidak tahu bahwa ada dua keluarga besar di balik bantuan Xiaoyu, bahwa Hoshino bahkan lebih kuat dan keterlaluan. Mereka tidak meninggalkan sebagian besar energi spiritual mereka untuk menjelajahi lingkungan sekitar. Begitu seorang master surgawi mendekat,
diperkirakan mereka akan selesai. Hancur, minuman Xiaoyu yang pecah datang dari belakang Lu Tengfei. Pedang Raja Langit Bulan melintasi lintasan yang menyilaukan. Memukul cahaya biru lagi. Klik, itu adalah suara logam yang terputus. Cahaya biru itu dihancurkan lagi oleh Raja Langit Bulan, dan bilahnya menyapu sekitar 30 cm dari bagian belakang yang terbang membubung, tetapi bilah gas menerobos tubuhnya. Dalam teriakan yang menyakitkan, Lu Tengfei bergegas maju, meninggalkan luka besar di punggungnya. Mustahil, bagaimana ini bisa terjadi? Pikiran Lu Tengfei membunyikan seruan dari dua master surgawi. Jika cahaya biru itu rusak untuk pertama kalinya, tidak ada alasan, kali ini setara dengan setengah dari kekuatan spiritual master surgawi. Sejauh menyangkut kemampuan bertahan, bahkan atasan yang paling suci pun sulit untuk dipecahkan. Xiaoyu yang sama tidak menyangka kali ini akan lebih lancar. Secara logika, seharusnya agak sulit. Kalau dipikir-pikir, dia perlahan-lahan menyadari sedikit. Dia akhirnya tahu mengapa Master Moon Knife disebut oleh Gothic Richer sebagai prajurit Raja Surgawi pertama. Xian pernah berkata bahwa Dewa Surgawi dan 10 prajurit tertinggi masing-masing memiliki karakteristiknya sendiri. Di antara mereka, 10 prajurit tertinggi disegel karena jiwa aneh Warcraft, yang digunakan untuk memberkati efek mantra dan sejenisnya. Ada juga rahasia, kutukan di dalamnya dapat meningkatkan kekuatan 10 prajurit misterius. Karakteristik prajurit Dewa Surgawi adalah bahwa mereka dapat melipat gandakan keterampilan bertarung. Keduanya sebagian dibandingkan. Kemudian prajurit Raja Surgawi memiliki peran seperti itu, kesenjangan antara satu sama lain telah menyempit secara signifikan, mungkin ada perbedaan, tetapi hanya ada sedikit perbedaan, bagaimana Monfal dapat menjadi Shenbing Raja Surgawi pertama. Pisau Moon Watching Sky King dengan mudah menembus cahaya biru, dan masih menjelaskan. Fitur yang menggila dari pemilik Monfal. Abaikan pertahanan. Cara terbaik bagi siapapun untuk bertarung dengan seseorang yang memiliki Moon King Blade adalah menyerang. Jika itu defensif, saya khawatir itu adalah untuk menemukan kematian. Ingin memahami misterinya, Xiaoyu memiliki keinginan untuk tertawa keras. Angin dan hujan bergerak seperti cahaya. Saat Xiaoyu menyerang Lu Tengfei, dia berubah menjadi Streamer dan menyerbu dari belakang. Sementara Lu Tengfei masih meluncur di udara, tendangan silang berputar yang dahsyat menendangnya dengan keras di tulang rusuk kirinya. Rasa sakit yang hebat menyebabkan Lu Tengfei mengerang kesakitan, dan dia juga terbang ke sini. Semangat kedua master tingkat raja yang sama mulai berfluktuasi dengan hebat, dan ada kecenderungan untuk berada di luar kendali mereka, dan keduanya dipaksa untuk menembak lagi. Tetapi pada saat ini, Xiaoyu datang ke tubuh Lu Tengfei dengan teknik tanah. Dia dikelilingi oleh kecemerlangan yang mengerikan, memancarkan napas yang mengerikan dan menghancurkan, meraih pleket Lu Tengfei untuk menahannya. Tarik ke bawah dan tambahkan tinjumu. Pukulan lurus, pukulan ke atas, pukulan pendulum, dan pukulan gabungan semuanya ditampilkan. Sasarannya adalah kepala Lu Tengfei, di mana energi mental paling terkonsentrasi, sehingga kedua master tingkat raja tidak dapat menarik kekuatan mental mereka dan juga terstimulasi dengan kuat. Penonton kembali terdiam. Seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak berdiri. Mereka tampak tercengang melihat dua orang di lapangan, dan Lu Tengfei, yang seharusnya menang, dipukuli oleh Xiaoyu tanpa bantuan apapun. Ini nyata, banyak orang mengulurkan tangan dan memberikan pukulan keras kepada diri mereka sendiri, dan kemudian mereka mendengar teriakan kesakitan. Semuanya benar, tidak bermimpi. Wow, wow, dua teriakan datang, dan semua orang saling memandang. Saya melihat seorang lelaki tua meludahkan darah di sisi timur dan barat lapangan permainan, wajahnya sangat jelek, tangannya dengan panik mencengkeram rambutnya, dan raungan yang luar biasa menyakitkan itu terus berlanjut. Penonton tahu bahwa mereka adalah dua orang penguasa keluarga Lu. Kekuatan mental mereka hancur. Oh, dengan satu pukulan, Lu Tengfei, yang sedang berguling-guling di udara, langsung melesat ke langit. Xiaoyu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Leng Shensen menatap Lu Tengfei, yang sudah setengah koma. Moon King Sky Knife terangkat tinggi, dan itu adalah rekor pendaratan. Ratusan juta cahaya merah terpancar dari belakang Xiaoyu. Pada saat itu, dia tampak luar biasa. Paksaan yang agung itu bergejolak. Moon King of the Moon mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan menebasnya. Pedang besar yang mengejutkan, sepanjang 10 meter muncul entah dari mana. Tampaknya langit akan terbelah, lewat, dan terbang dengan hujan darah.
Lu Tengfei dipenggal, dua teriakan keluar, dan dua penguasa Lu Jia Tianwang tewas di tempat. Tidak ada yang berbicara, semua orang menatap Xiao Yu, suasana hati semua orang sangat gembira, gemetar, seolah-olah Xiao Yu adalah dewa di dunia ini. Xiao Yu segera menyingkirkan Moon King. Dia tidak ingin mengungkapkan keberadaan prajurit sihir ini, itu adalah kartu hall terbesarnya. Tetapi saat Moon King Sky Knife dibawa ke dalam cincin angkasa dan dipisahkan dari telapak tangannya, Xiao Yu merasa bahwa kekuatannya disapu dan semuanya hilang. Xiao Yu yang tidak siap hampir terduduk di tanah. Untungnya, ketangguhan mentalnya, ditambah dengan tinggal di kereta yang sama dengan Lian Yuxiang, dan bahkan setelah beberapa pengalaman, membuatnya hampir tidak bisa berdiri, tetapi dia merasa sangat sulit untuk berjalan kembali, kakinya gemetar. Aku hanya ingin mengeluarkan anggur impianku dan meminumnya. Aku tidak punya energi untuk pulih. Ups, Moon Knife memiliki efek samping. Xiao Yu diam-diam cemas, dan dia terkejut. Jika Moon King of the Moon hanya membawa manfaat tanpa efek samping, aku khawatir itu bukan Raja Surga, tetapi senjata tertinggi yang legendaris. Menggunakan Moon King Knife akan menghabiskan semua kekuatan. Ini membuat Xiao Yu semakin berhati-hati dalam menggunakan Moonfall King Knife. Kalau tidak, jika dia tidak bisa membunuh musuh, dia hanya bisa menunggu untuk mati. Ao Yu, Bingu selalu mengintimidasi. Setelah Lu Tengfei terbunuh, dia bergegas maju terlebih dahulu dan memeluk Xiao Yu, lalu merasakan bahwa Xiao Yu bersandar padanya dengan lemah dan terkejut. Aku baik-baik saja, Xiao Yu tertawa. Aku hanya lelah. Bingu menghela napas lega, dan segera mengeluarkan obat mujarab ke mulut Xiao Yu. Pintu masuk Lingdan sudah dekat, dan Xiao Yu merasakan sedikit kekuatan datang. Dia buru-buru mengeluarkan sebotol anggur mimpi dan mengisinya dengan napas. Efek mimpi lebih kuat. Xiao Yu segera merasakan sedikit semangat baru dan sedikit kekuatan, dan Lingtan serta Mi Mengjiu dapat membuatnya berjalan kembali ke Aula Pos dengan percaya diri. Dapat dilihat seberapa banyak pedang meteor bulan melahapnya. Permainan ini, Xiao Yu menang. Pada saat ini, wasit mengumumkan hasil permainan. Penonton, yang selalu dalam depresi, segera menyanyikan sorak-sorai dari tsunami gunung. Lang Zhantian dan yang lainnya bergegas, bahkan Yun Tianfeng tidak dapat menahan diri untuk tidak bergegas dan bersorak. Kemenangan ini terlalu mengejutkan. Raja Surga membantu secara diam-diam dan benar-benar menang. Di antara kerumunan, Xiao Yu menjauh, tidak meninggalkan apapun kecuali pangeran konyol Toles Cruz. Dia tidak mengerti mengapa. Lalu ada keluarga Lu, berdiri di depan mayat dua master surgawi satu persatu dengan bodoh, hanya ada satu ide umum di benak mereka, tidak sepadan. Tidak sepadan. Jika Lu Tengfei kalah kali ini, tidak ada banyak kerugian bagi keluarga Lu, tetapi bagaimana dengan dua master surgawi? Mereka adalah akar dari keluarga Lu. Secara keseluruhan, keluarga Lu hanya memiliki beberapa master tingkat raja, dan mereka kehilangan dua orang sekaligus. Yang membuat mereka semakin menyesal adalah mereka berdua mengalahkan salah satu dari mereka dan ingin membunuh Xiao Yu. Jari itu bisa melakukannya, tetapi sekarang mereka terbunuh. Dua orang, apakah menurutmu kita harus berbicara dengan Kaisar Kekaisaran Turo? Yun Tianfeng berkata kepada dua orang di sampingnya. Keduanya mewakili Kekaisaran Sila dan Liga Kerajaan. Mereka juga sangat manusiawi. Begitu mereka mendengar kata-kata Yun Tianfeng, mereka tahu bahwa ini untuk membicarakan pelanggaran serius dan ketidakadilan yang ditunjukkan oleh Kekaisaran Turo dalam kontes pemuda daratan. Ini adalah kesempatan untuk memperjuangkan kepentingan negara mereka sendiri. Haha, Saudara Yun benar, kita harus membicarakannya. Kalau tidak Kekaisaran Turo kita benar-benar mengira kita semua adalah pengganggu. Pangeran Kekaisaran Sila berkata, ya, saya setuju dengan Yang Mulia. Kepala aliansi kerajaan juga setuju. Di bawah perlindungan salah satu dari mereka, ketiganya berjalan melewati mata Cruz bersama-sama. Cruz tahu bahwa impian kaisarnya kini telah menjadi cermin di dalam stasiun. Xiao Yu minum 6 botol anggur kipas penuh sebelum memulihkan 30% kekuatannya, tetapi ia juga mampu bergerak bebas, hanya dengan sedikit emosi di dalam hatinya. Belum lagi hal lain, efek dari sekadar bermimpi tentang anggur, ini adalah sesuatu yang membuat semua orang iri. Mengapa? Karena efeknya terlalu besar, dalam keadaan normal, sebotol anggur Mimeng dapat dipulihkan sepenuhnya, sekarang setelah minum 6 atau 7 botol anggur Mimeng, sebenarnya hanya pulih 30%,
dan bahkan Xiao Yu diam-diam memutuskan bahwa di masa depan, tidak perlu lagi, tidak pernah menggunakan pedang meteorit bulan. Konsekuensinya mengerikan. Lao Xie, cepat beritahu aku, bagaimana kamu melakukannya? Lang Zhantian bertanya dengan cemas, yang lain semua bingung, dan tidak mengerti bagaimana cahaya biru Xiao Yu retak. Ada sedikit rasa ingin tahu di mata Yaking Mei. Ia bertanya pada dirinya sendiri bahwa itu tidak dapat dipecahkan. Oh, beberapa hal yang dikontraindikasikan. Xiao Yu menjawab bahwa pisau bulan dari Skyfall memang dapat dianggap sebagai kontraindikasi terbaik. Melihat Xiao Yu minum anggur yang penuh semangat berulang kali, dia merasa lebih spiritual, dan semua orang merasa bahwa masa lalu dapat dijelaskan dengan cara ini. Jika tidak sulit untuk dipahami, Xiao Yu dapat memecahkan cahaya biru. Memang benar bahwa hanya hal-hal yang bertentangan yang dapat melakukan serangan balik. Lang Zhantian tiba-tiba menunjukkan senyum cerah di wajahnya, menatap Xiao Yu dengan ambigu, hehe tersenyum, Lao Xie, kamu di sini selama 9 hari, bukan? Apa yang terjadi pada Lian Yuxiang dan Ruyan? Sesuatu terjadi. Wajah Xiao Yu tidak terlihat baik. Bingu hanya sedikit cemburu, segera digantikan oleh kegugupan. Ada apa? Apakah kamu baik-baik saja? Memegang tangan Giok Bingu dengan lembut, Xiao Yu tersenyum lembut. Aku baik-baik saja, tetapi aku tidak menyangka Lian Yuxiang menjadi orang bijak dari teratai hitam. Apa? Semua orang terkejut. Lin Dongyun menyesap anggur dan berkata, jadi, dia pasti memiliki tujuan yang tak terkatakan untuk memberimu manik roh api langit. Wanita ini sangat kuat, sangat kuat. Demi melindungiku, kartu mantra kutukan roh jahat itu dihancurkan. Pikiran Xiao Yu muncul dari adegan di mana kartu mantra kutukan roh jahat berubah menjadi cairan dan menembus tubuh Lian Yuxiang. Begitulah, pantas saja kau tidak menggunakan kartu mantra kutukan roh jahat saat itu, kartu itu dihancurkan. Lin Dongyun bergumam pada dirinya sendiri, bahwa kartu mantra kutukan roh jahat itu dikirim ke Xiao Yu oleh Xian. Setelah fakta-fakta dijelaskan, Xiao Yu juga bertanya tentang situasi persaingan Bingu dan yang lainnya. Seperti yang diharapkan, Bingu, Lin Dongyun, Lang Zhantian, dan Han Yue memasuki perempat final, tetapi lawan yang mereka hadapi terlalu kuat, dan mereka tersingkir. Yang paling sial adalah kehilangan Han Yue. Dia menyentuh Raja Zhou Zhen yang datang. Karena Raja Zhou Zhen memiliki pandangan yang bagus padanya, dia terbunuh setengah. Yang paling menyedihkan adalah Lang Zhantian. Dia dan Xiao Yu berada di distrik yang sama. Lawannya adalah Tru dari Kekaisaran Sila. Awalnya mengandalkan kekuatan Lang Zhantian, ditambah beberapa mantra khusus, dan harapan kemenangan, Truli menang. Dari tombak pemakan naga listrik ungu milik salah satu dari 10 prajurit misterius teratas, dia langsung dikalahkan. Semifinalnya adalah, di babak pertama, Xiao Yu bermain melawan Tru, di babak kedua, Zhou Zhenwang bermain melawan perang saudara Liga Kerajaan Yunfeng. Xiao Yu belajar tentang Tru dari mulut Lang Zhantian secara rinci. Menurut Lang Zhantian, Tru seharusnya menjadi alam tingkat awan. Dia tidak tahu persis alam mana, karena dalam pertempuran itu, dia samar-samar merasa bahwa segel diri Tru memiliki kekuatan tertentu, yang bukan yang terkuat. Kekuatan? Tidak ada senjata gigitan naga ungu yang belum mengerahkan kekuatannya. Seberapa spesifik yang kuat, saya tidak tahu. Masalah besar itu buruk. Saat itu, seorang penjaga yang mengikuti Yun Tianfeng bergegas masuk dari luar. Ada apa? Semua orang terkejut. Xiao Yu buru-buru bertanya. Yang mulia baik-baik saja. Kemudian para penjaga tahu bahwa mereka khawatir tentang kecelakaan Yun Tianfeng, dan dengan cepat menjelaskan, Yang mulia meminta saya untuk kembali. Xiao Yu dan yang lainnya menarik napas. Jika Yun Tianfeng terjadi, maka perang akan pecah. Kali ini Kaisar Turo yang lama telah melakukan begitu banyak hal, tujuannya tidak lebih dari air Roh Kudus. Sekarang harapan telah hancur, negara-negara lain pasti tidak mau meminta penjelasan. Kemarahan semua negara sudah berakhir, dan Cruz benar-benar mati. Ini seharusnya menjadi hal yang baik. Lang Zhantian menganalisis dengan tangan terlipat. Penjaga itu berkata, bukan hal ini adalah perubahan di final kompetisi pemuda daratan. Ada 4 keluarga kuno, 4 alien bergabung untuk menyerang, masing-masing mengirim bakat muda untuk campur tangan secara paksa di final. 12 ras yang kuat. Apa? Semua orang berteriak kaget. Kekaisaran Turo akan setuju. Bukankah ini tamparan yang jelas di wajah Kekaisaran Turo? Apa martabat Kekaisaran Turo?
Bingu mengerutkan kening. Menghadapi 4 keluarga kuno, ditambah 4 alien, di mana Kekaisaran Turo berani berbicara tentang martabat. Wajah Xiao Yu juga bermartabat. Apa kekuatan dari 4 keluarga kuno dan 4 alien? Saya khawatir siapapun dapat menghancurkan Kekaisaran Turo, jadi Kekaisaran Turo harus berkompromi, dan tentu saja Kekaisaran Tianluo, Kekaisaran Silla, dan aliansi kerajaan tidak akan berani keluar dan bertarung, jadi yang terbaik, manfaatkan Kekaisaran Turo untuk meminta beberapa keuntungan lagi. Jadi semifinal ditakdirkan untuk menjadi yang ke-12. Kompetisi pemuda daratan ini juga ditakdirkan untuk menjadi bahan tertawaan besar selama berabad-abad. Keempat keluarga kuno ini, 4 alien. Xiao Yu bertanya. Penjaga itu menjawab, Yang Mulia berkata bahwa ada Luo Jia Luo Fangbei, Zujia Zurongs, Gao Gao Yuhu, dan Ling Jia Ling Dao Yuan. Ini adalah bakat muda yang dikirim oleh 4 keluarga kuno. Keempat alien adalah Sinlings Diego, Giant Nicola, Stormwind Siddeley, Night Demon Geralt. Petik 2. Aku sial. Lang Zhantian dan Lin Dongyun secara bersamaan mengucapkan kata-kata umpatan. Jelas 8 tuan muda ini hanya membawa mereka 2 kata, kaget. Aku pergi menemui Paman Hoshino untuk menanyakan apa yang terjadi. Yaking juga tampak sangat buruk. Ketika dia pergi, beberapa orang tiba di kamar Xiao Yu. Babak ke-12 ditakdirkan untuk terbentuk, dan Xiao Yu adalah satu-satunya peserta. Mari kita bicara, apa istimewanya 8 orang ini? Xiao Yu tertawa. Lao Lang, mari kita bicarakan ini. Lin Dongyun meneguk beberapa teguk anggur satu demi satu, dan wajahnya sangat tidak menyenangkan. Tampaknya ada sesuatu di dalam hatinya, dan suasananya tertekan. Lang Zhantian mengerang, Lao Xie, seberapa banyak yang kau ketahui tentang keluarga kuno? Itu adalah kekuatan keluarga kuno. Setelah memikirkannya, Xiao Yu berkata, aku tidak begitu tahu ini. Tetapi kurasa ini adalah masalah yang sudah berlangsung lama. Keluarga kuno yang telah ada selama 4000 tahun pasti lebih kuat daripada keluarga yang hanya ada selama 2000 tahun.